Seo Jinyang adalah manajer sebuah hotel mewah. Hari ini juga merupakan hari jadi ke-30 Seoul Hotel sehingga semua orang dari atas hingga bawah sangat sibuk. Jinyang juga tak terkecuali karena didesak manajer lain untuk segera ke lokasi acara di lantai 5. Sementara itu dapur juga sibuk menyiapkan hidangan untuk menjamu para tamu. Namun saat semuanya hampir selesai, salah satu staf tak sengaja menumpahkan semuanya sehingga mereka harus membuat ulang dari awal, padahal pesta akan dibuka hanya dalam 1 jam lagi. Kepala koki adalah pria berpengalaman, sehingga dalam situasi ini ia segera menemukan solusi dan mengganti hidangan pembuka menjadi sashimi untuk mempersingkat waktu persiapan. Presiden hanya memiliki 1 putra, jadi ia selalu berharap putranya akan mewarisi bisnisnya. Oleh karena itu, ia menyuruhnya datang ke hotel untuk mendapatkan pengalaman mulai dari posisi pramusaji, tetapi Yang Jae hanyalah playboy yang suka berfoya-foya sehingga ia terus-menerus mengecewakan ayahnya. Saat ini, semuanya, mulai dari dekorasi hingga penataan meja perjamuan, sudah selesai, tetapi makanan belum disajikan, sehingga Jin yang bergegas ke dapur untuk mendesak. Sekarang tinggal 15 menit lagi tamu akan memasuki ruang makan, jadi tidak boleh ada penundaan lagi. Pada saat yang sama, Presiden Kim dan putrinya, Yoon Hye, juga datang untuk hadir. Hidangan juga sudah siap, sehingga aula mulai menerima tamu. Presiden maju untuk membacakan pidato tentang proses pembangunan hotel ini dengan segenap dedikasinya yang telah mempertahankannya selama 30 tahun terakhir. Tetapi Presiden Kim ingin mengakuisisi Seoul Hotel dengan harga berapapun. Dia berjanji akan membayar Presiden Choi tambahan 5% dan memberinya posisi di hotel jika ia mau. Namun, saat ayahnya tidak memperhatikan, Yoon Hye diam-diam lari keluar dan untuk menghindari pengawal, ia masuk ke ruang ganti dan bertemu Yang Jae, putra Presiden Choi. Tetapi ia hanya mengira ia adalah karyawan biasa dan meminta Yang Jae mengantarinya. Setelah sampai, ia mengutarakan niatnya untuk berkenalan dengan Yoon Hye dan menanyakan namanya. Kita bertemu berarti jodoh, nama saya Choi Yang Jae dan Anda, saya bukan siapa-siapa. Yoon Hye begitu saja tidak memedulikannya dan langsung masuk ke dalam. Tetapi Yang Jae tidak mudah menyerah seperti itu. Ia ingin menaklukkan nona muda sombong ini sehingga bertekad menunggu Yoon Hye keluar. Akhirnya, menjelang malam ia keluar juga, membuat Yang Jae sempat gembira. Tetapi ternyata hanya untuk meminta ia mengantar temannya pulang. Di sisi ini, Jin yang telah mengirim pesan suara kepada Han Tae-jun, seseorang yang spesial baginya dan juga mantan manajer Seoul Hotel. Tetapi karena suatu insiden, ia mengundurkan diri dan pergi ke Amerika. Saat ini, Tae-jun tinggal bersama seorang keponakan bernama Jenny. Tetapi ketika ia pulang, ia tidak melihatnya dan hanya mendapati barang-barang telah diacak-acak. Saat memeriksa pesan, ia mendengar suara Jin yang dikenalnya. Hei Han Tae-jun, tidak bisakah kau meneleponku? Kau sungguh keterlaluan meninggalkan aku sendirian dan melarikan diri seperti itu. Las Vegas semenyenangkan itu. Setelah mendengarnya, ia kembali teringat hubungan istimewa mereka di masa lalu. Keesokan harinya, Presiden pergi menyurvei lokasi pembangunan, tetapi masih dalam proses konstruksi sementara kekurangan modal. Namun, bank tidak lagi mau memberikan pinjaman kepadanya, sehingga Presiden ingin menggunakan asetnya senilai 10 miliar won sebagai jaminan. Situasi yang semakin memburuk membuat Presiden menyesal karena tidak menahan Tae-jun. Saat itu, Presiden Kim sekali lagi datang mencarinya untuk merundingkan pembelian hotel. Masalah yang saya katakan kepada Anda hari itu, bagaimana Anda memikirkannya? Saya hanya menganggapnya sebagai lelucon. Saya tidak pernah menjadikan urusan bisnis sebagai lelucon. Kalau begitu saya menjawab dengan pasti bahwa Seoul tidak akan dijual kepada siapapun. Presiden Kim mendengarnya dan langsung mengancamnya dengan masalah kekurangan modal Presiden Choi. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada bank yang memberikan pinjaman kepada Seoul Hotel, ia memaksa Presiden Choi untuk setuju menjual hotel. Keduanya terus berdebat hingga Presiden Choi terkena serangan jantung. Malam itu, ia melihat kembali presentasi pengembangan Hotel Tae-jun di masa lalu dan tidak bisa tidak menyesali bakatnya. Sebelum meninggal, ia menunjuknya sebagai manajer umum untuk menyelamatkan situasi mendesak hotel. Meninggalnya Presiden Choi secara mendadak membuat Presiden Kim merasa seolah-olah Tuhan membantunya, sehingga ia segera mengirim orang untuk mengakuisisi Seoul Hotel. Pada saat yang sama, manajer umum yang menjabat juga berpihak padanya, sehingga ia mengajukan pengunduran diri kepada nyonya karena saat ini dialah yang memiliki kekuasaan terbesar. Tetapi ia tidak memiliki pengalaman dalam bisnis perhotelan, yang membuat para pemegang saham gelisah dan terus-menerus mendesak nyonya untuk menjual Seoul Hotel. Namun, tempat ini adalah dedikasi seumur hidup suaminya, sehingga nyonya tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain dengan mudah. Nyonya memanggil Jin Yang dan memintanya pergi ke Amerika untuk mengundang Tae-jun kembali.
karena dialah satu-satunya yang bisa mengembalikan Seoul Hotel ke masa kejayaannya. Pada saat yang sama, Presiden Kim juga ingin mencari orang berbakat untuk membantunya mengakuisisi hotel dengan cepat. Oleh karena itu, ia mencari seorang ahli MA dari luar negeri. Itulah pemeran utama pria bernama Shin Dong-hyuk. Ia adalah orang yang membantu perusahaan mendapatkan kendali atas perusahaan lain melalui bentuk merger dan akuisisi. Tidak hanya itu, ia juga lulus dari Universitas Harvard yang bergengsi. Tidak peduli seberapa sulit kasus akuisisi hotel, ia selalu punya cara untuk membuat pihak lawan setuju menandatangani surat pengalihan. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan menjebak pihak lawan, Dong-hyuk kembali ke hotel, tempat pemeran utama wanita Jin yang juga berada. Keesokan harinya, ia pergi ke universitas mencari Taejun, tetapi ia tidak lagi belajar di sana. Bahkan hotel yang pernah dikelola Taejun sebelumnya tidak dapat menahannya kembali karena masalah imigrasi. Jin yang tampaknya kehilangan semua kontak dengannya, tidak tahu bagaimana menemukan seseorang di tengah kota Las Vegas yang luas. Malam itu, Dong-hyuk datang untuk makan di sebuah restoran tempat suasana ramai oleh keluarga yang berkumpul untuk makan. Melihat ia masih sendirian hingga kini, bawahannya langsung menyarankan Dong-hyuk mencari seorang gadis untuk dinikahi, tetapi ia berkata bahwa ia hanya menyukai uang dan tidak tertarik pada wanita. Begitu kata-kata itu diucapkan, Dong-hyuk mendengar Jin yang mengeluh dengan suara keras kepada pelayan karena tidak memperhatikannya. Pisau sayuran seperti itu bagaimana bisa memotong daging? Steak ini alot sekali, bagaimana saya bisa mengunyah? Bahkan sayurnya sudah layu. Di gelas ini juga ada bekas air, jika disentuh sedikit saja akan pecah. Bagaimana kalian bisa menyajikannya untuk pelanggan? Jin yang marah dan terus-menerus mengeluhkan kualitas layanan restoran, yang membuat Dong-hyuk merasa ia sangat menarik dan berhasil menarik perhatiannya. Tidak hanya itu, ia juga membayar tagihan restoran dengan 1 koin receh dan terang-terangan membuang serbet kotor ke tempat sampah. Dalam perjalanan pulang, bawahannya menawarkan Dong-hyuk untuk menerima kasus akuisisi hotel dari Presiden Kim, tetapi ia akan menerimanya dengan satu syarat, yaitu biaya investigasi harus dibayar di muka dan setelah selesai, ia harus diberi 18% dari bagian perusahaan. Malam itu, Jin yang secara tidak sengaja bertemu Taejun di depan hotel. Sudah 3 tahun sejak ia meninggalkan Korea, sehingga keduanya terus menanyakan kabar masing-masing. Taejun melihat tangan Jin yang baru tahu ternyata ia belum menikah. Ia langsung menarik tangannya sehingga ia mengalihkan topik. Apakah semua orang di hotel baik-baik saja? Bagaimana keadaan presiden? Ia meninggal karena penyakit jantung. Taejun sangat terkejut mendengarnya, tetapi ketika Jin yang menceritakan situasi hotel yang semakin memburuk, ia langsung tahu bahwa ia datang ke sini karena ingin ia kembali. Taejun segera pergi dan mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi dengan hotel itu. Tidak mudah baginya untuk beradaptasi dengan kehidupan di tempat ini, sehingga ia tidak akan pernah kembali lagi. Jin yang terus mengejar dan membujuk, tetapi ia tetap melarikan diri untuk menghindar. Meskipun demikian, ia tetap mengikuti sampai ke tempat Taejun bekerja dan menyaksikan ia hanyalah seorang pembantu dapur dan sama sekali tidak hidup enak seperti yang dikatakan Taejun. Insiden 3 tahun lalu masih menjadi beban di hatinya. Saat itu, ada seorang tamu wanita mengeluh ketika seorang karyawan menumpahkan kopi ke bajunya. Taejun segera maju bertanggung jawab dan meminta karyawan itu keluar. Karena ingin merayu dirinya, wanita itu meminta Taejun untuk menarik resletingnya. Ia terus melakukan gerakan yang ingin menggodanya, dan tepat saat suaminya mengetahuinya, wanita itu langsung menimpakan semua kesalahan pada Taejun. Karena suaminya adalah anggota dewan yang berkuasa, ia terpaksa berhenti dari pekerjaannya di hotel. Dalam perjalanan, ia secara tidak sengaja menemukan Jenny sedang diganggu oleh sekelompok berandal, sehingga Taejun menyelamatkannya. Ia saat ini adalah wali Jenny karena ia adalah putri angkat dari gurunya yang berjasa kepadanya. Oleh karena itu, ketika gurunya meninggal, ia menitipkan putrinya kepadanya, tetapi Jenny terus-menerus terjerumus dalam masalah sosial yang membuatnya juga tidak berdaya. Mungkin karena alasan inilah Taejun tidak bisa pergi, membuat Jin yang menganggap ia hanya pengecut. Di sisi ini, Dong-hyuk menganalisis kasus akuisisi Seoul Hotel. Saat ini, Nyonya Presiden memegang 29%, Yang J 11%, dan 15% berasal dari orang asing, sementara pemegang saham lainnya sekitar 5%. Ia merasa ini hanya kasus kecil, jadi ia tidak mau repot. Biayanya tidak sebanding untuk pergi ke Korea. Keesokan paginya, Jin yang datang ke rumah mencari Taejun dan melihat Jenny yang membuka pintu, membuatnya salah paham bahwa keduanya adalah sepasang kekasih dan marah lalu pergi. Taejun bergegas mengejar untuk menjelaskan, tetapi ia tidak mendengarkan. Itu karena aku tidak mencari tahu dengan jelas sehingga kupikir kau sedih karena masalah 3 tahun lalu. Baiklah, aku akan mendoakan kebahagiaanmu. Tinggallah di sini mencuci piring untuk menyambung hidup. Taejun mendengarnya baru tahu bahwa Jin yang telah mengikutinya. Ia bahkan tahu tentang dipecatnya ia dari hotel itu. Ia tidak mengerti mengapa ia terus hidup seperti itu ketika semua mimpinya hancur. Ia
Ia lalu berkata bahwa lebih baik mencari nafkah dengan mencuci piring daripada hidup dalam mimpi yang tidak bisa terwujud. Sejak insiden itu terjadi, tidak ada hotel yang mau mempekerjakan saya. Sejak melangkah keluar dari hotel terakhir yang menolak saya telah bersumpah kepada Tuhan bahwa mulai sekarang saya tidak akan bekerja di hotel lagi. Karena itu kau meninggalkanku, bukan? Apakah aku seseorang yang bisa kau tinggalkan dengan mudah seperti itu? Jin yang bertanya kepada Taijun dengan hati yang sakit, tetapi ia hanya terbata-bata tidak bisa menjawab, yang semakin membuatnya sangat kecewa. Meskipun begitu, ia tetap meninggalkan berkas presiden, berharap ia berubah pikiran sebelum ia kembali besok. Saat Jin yang kembali ke hotel, Dong Hyuk baru menyadari ia berada di lantai yang sama dengannya. Oleh karena itu, ia meminta bawahannya menyelidiki nomor kamar dan dengan ramah menyuruh orang mengantarkan hadiah untuknya. Itu adalah syal sutra yang mirip dengan yang Jin yang buang sehari sebelumnya. Di bawahnya terdapat kartu yang ditandatangani oleh seorang tokoh terkenal, yang membuatnya sangat penasaran siapa yang memberikannya. Malam itu, para preman datang ke rumah untuk membawa Jenny pergi karena ia berutang kepada mereka. Mereka akan membiarkan gadis itu pergi jika membayar $3.000, jika tidak, mereka akan mengubur Jenny selamanya di gurun. Tetapi saat ini Taijun tidak punya uang, jadi ia meminta waktu 1 jam untuk menemui Jin Yang. Ia setuju meminjamkannya dengan syarat Taijun harus kembali. Ia tidak ragu langsung setuju demi menyelamatkan Jenny. Saat keduanya kembali, mereka melihat gadis itu meringkuk di kursi dengan banyak luka dan para preman berkata akan kembali besok pagi. Jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Los Angeles sebelum mereka datang. Jin yang bertanya apakah Taijun yang memberinya hadiah, tetapi ia langsung menyangkal. Selain itu, Taijun tidak ingin kembali ke Korea dan akan mengembalikan uang itu kepadanya. Jin yang dengan emosi bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menantinya kembali untuk menyelamatkan hotel? Tetapi meskipun ia berkata apapun, ia bersikeras tidak kembali, sehingga keduanya bertengkar keras. Akhirnya, ia marah dan minta turun dari mobil di tengah gurun. Itu hanya kata-kata saat marah sesaat, tetapi tak disangka ia benar-benar menurunkan Jin yang dari mobil dan dengan kasar membuang barang bawaannya keluar. Jenny tahu mereka hanya marah sesaat, jadi ia menyuruh pamannya segera kembali menjemputnya. Tetapi ia belum sempat datang, Jin yang sudah menumpang mobil lain, yang kebetulan adalah mobil Dong Hyuk. Ia dengan canggung menjelaskan mengapa ia ditinggalkan di tengah gurun, tetapi ia bersikap sangat acuh tak acuh, hanya bawahannya yang menjawabnya. Detik berikutnya, Dong Hyuk sudah memotong pembicaraan untuk membicarakan pekerjaan. Tiba-tiba ia mendengar mereka berbicara bahasa Inggris dan Korea, sehingga ia gembira mengenali sesama warga. Tepat saat Jin yang melihat mobil Taijun kembali mencarinya, tetapi tidak melihatnya, mereka terus mencari kerabat. Jenny tiba-tiba memohon pamannya membawanya kembali ke Korea kepada orang tua kandungnya karena ia sangat merindukan mereka. Gadis itu terisak sambil berkata, jika aku berbuat nakal lagi, paman boleh mengusirku. Sekarang aku hanya berharap bisa hidup seperti anak-anak normal, aku memohon padamu, paman. Taijun luluh dan langsung memeluk Jenny untuk menenangkannya. Bersamaan dengan itu, Jin yang sedang makan bersama Dong Hyuk. Ia menanyakan pekerjaan Jin yang dan mengetahui bahwa ia bekerja di Seoul Hotel. Begitu mendengar nama hotel ini, ia terdiam sejenak, lalu bertanya apakah ia menyukai hadiah itu. Saat ini, Jin yang baru menyadari bahwa Dong Hyuk adalah orang yang memberinya hadiah, ia sangat terkejut. Tetapi ia hanya membalas keheranannya dengan senyum lembut. Ketika Jin yang kembali ke hotel, ia baru mendapati Taijun dan Jenny sedang menunggunya. Ia dengan senang hati membangunkan mereka. Taijun telah memutuskan untuk kembali ke Korea untuk mengambil alih Seoul Hotel, sehingga keduanya berbaikan. Ia lalu memujinya sebagai orang yang berani. Aku tahu, makanya aku menyukai orang sepertimu, meninggalkan segalanya untuk datang ke sini mencarimu. Aku telah melakukan banyak kesalahan padamu, kau tidak perlu menyesal karena kita berteman. Meskipun Jin yang mengatakan kalimat ini, di dalam hatinya ia sangat tidak nyaman, seperti harus melepaskan perasaannya pada Taijun. Tetapi agar keduanya tidak merasa canggung saat berhadapan, ia hanya bisa berteman dengannya. Di sisi lain, Dong Hyuk telah setuju untuk menangani kasus akuisisi hotel hanya karena itu terkait dengan Jin Yang. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke Korea bersama. Untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal Jenny, Taijun meminta agar ia diizinkan tinggal di rumah Jin Yang. Orang pertama yang ingin ia temui sekembalinya adalah Kepala Koki, karena selain keluarga presiden, ia sangat dekat dengannya. Tetapi salah satunya sudah tiada, jadi Taijun sangat menghargainya. Setelah itu, ia menemui nyonya yang sangat gembira. Ia segera mengadakan rapat untuk memperkenalkan manajer umum baru. Namun, insiden di masa lalu masih meninggalkan noda besar dalam hidupnya. Direktur Oh dan kepala tim lainnya tidak setuju Taijun kembali karena reputasi hotel. Untuk menentang niat nyonya, Direktur Oh dan yang lainnya berencana untuk mengundurkan diri jika ia tetap bersikeras mempertahankannya. Terus-menerus dikritik dalam rapat
membuat Taejun sangat kesal. Ia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk kembali sudah tepat. Hari ini adalah hari ulang tahun Yoonhee, sehingga meskipun sangat sibuk, Presiden tetap meluangkan waktu malam hari untuk makan bersamanya. Menyadari ayahnya masih ingat ulang tahunnya, ia sangat antusias bersiap untuk menemuinya. Pada saat yang sama, Presiden Kim bertemu dengan Dong Hyuk dan asisten Leo. Ia ingin mengatur agar tinggal di Seoul Hotel untuk memudahkan pekerjaan. Di sisi lain, Dong Hyuk ingin tahu mengapa Presiden mencarinya alih-alih perusahaan real estate. Jika hanya masalah jual beli hotel, ia tidak akan menyeberangi Pasifik sampai ke sini. Setelah keduanya menjelaskan tujuan masing-masing, Presiden merasa ia dan Dong Hyuk sangat cocok, tetapi karena terlalu asyik berbicara, ia lupa janji dengan Yoonhee. Meskipun ia menelepon berkali-kali, ayahnya tidak mengangkat telepon. Akhirnya, Yoonhee menelepon temannya Eunjo agar mereka merayakan ulang tahun bersama. Yang Jae mengikuti mereka dan baru mengetahui hari ini adalah ulang tahunnya, ia pun menyambar karangan bunga temannya untuk diberikan kepada gadis cantik itu. Malam itu, Jin yang datang ke kamar mencari Taejun dan melihat ia masih duduk terdiam di kursi. Lampu di kamar juga tidak menyala. Sudah sejak tadi kau di sini tidak bekerja. Mungkin aku berpikir terlalu sederhana. Sebenarnya, kembali ke sini juga tidak mudah ketika semua orang belum melupakan masa lalu sehingga tidak memaafkanku. Aku rasa aku perlu memikirkannya lagi. Bukankah dulu kau baru datang bekerja di sini? Kau tidak tahu apa-apa. Bukankah kau bilang hubungan antar manusia ditentukan oleh sikap diri sendiri? Memperlakukan orang lain seperti seorang atasan, maka mereka akan memperlakukanmu seperti itu juga. Sebaliknya, jika menggunakan sikap seperti seorang bawahan, maka mereka akan menyuruhmu. Jika kau bersikap seperti seorang kriminal, maka mereka akan menganggapmu sebagai penjahat saja. Tepat saat ini, interkom memanggil dan melaporkan ada seorang tamu yang terkena serangan jantung. Ia pingsan, sehingga Jin Yang dan Taejun segera bergegas ke sana. Ia dengan cepat maju untuk memberikan pertolongan pertama kepada pria itu, karena jika tidak, tamu itu akan berada dalam bahaya sebelum ambulans tiba. Taejun berusaha keras dan berhasil menyelamatkan pria itu di tengah sorak-sorai semua orang. Setelah itu, berturut-turut terjadi masalah di hotel, mulai dari kerusakan sistem pendingin udara, hingga hilangnya barang tamu. Taejun secara pribadi datang memeriksanya, sementara tugas meminta maaf kepada pelanggan dan memberikan kompensasi diserahkan kepada Jin Yang untuk ditangani. Pada saat yang sama, Yang Jae membawa Yoonhee dan yang lainnya ke hotelnya untuk bermain. Kemudian, Hye Yuki juga hadir di sini, ia bahkan meminta pelayan memberikan catatan kepada Jin Yang. Di sisi ini, Yang Jae dan semua orang sekali lagi mengadakan pesta ulang tahun untuk Yoonhee, yang membuatnya sangat senang karena setidaknya ada orang yang merayakan ulang tahun bersamanya. Setelah itu, mereka pergi ke balkon bersama-sama untuk melihat bintang dan menanyakan tentang minat masing-masing. Sementara Yoonhee menyukai film romantis yang ringan, Yang Jae justru sebaliknya karena ia menyukai film aksi. Tetapi keduanya memiliki satu kesamaan lain, yaitu sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Saat semua orang tidak memperhatikan, dua teman Yang Jae berencana memasukkan obat ke minuman dua gadis itu. Saat ini Jin Yang datang meminta maaf kepada tamu wanita itu dan berjanji akan mengganti semua biaya. Sementara itu, Yoonhee dan Jo Eun sudah mabuk karena obat. Salah satunya sudah pingsan, sementara Yoonhee hanya merasa pusing saja. Ia ingin pulang, sehingga Yang Jae menyuruh Yoonhee menunggunya sebentar. Saat Yang Jae tidak ada, kedua pria itu mulai bertindak pada para gadis. Ia mendorong Yoonhee ke dalam ruangan, mengunci pintu dan mulai mengganggunya. Tepat saat itu, Taejun menerima keluhan ada orang menyalakan musik keras di hotel. Ia segera lari ke sana dan berhasil menyelamatkan Yoonhee dan Jo Eun. Ia langsung membawa Yoonhee pergi, tetapi ia ingin merahasiakan masalah ini, tidak boleh sampai bocor keluar. Oleh karena itu, Taejun membawanya ke kamarnya. Sementara itu, Jin Yang melihat pesan Heuche sehingga ia menelepon pelayan di bar mencari dia. Tetapi tepat pada saat Heuche baru saja pergi dari sana. Oleh karena itu, ia langsung pergi ke kamarnya. Jin Yang sedang berlatih menyambut tamu agar terlihat alami. Tiba-tiba ia mendengar suara Heuche bergema dari belakang. Ia berkata sangat senang bisa bertemu dengannya lagi dan keduanya berjabat tangan. Di sisi ini, Taejun datang menyalahkan Yang Jae karena membawa teman-temannya kembali dan membuat kekacauan di hotel. Meskipun anak nakal ini marah karena ia ikut campur dalam urusannya, ia tetap diperingatkan oleh Taejun. Selama aku masih menjadi manajer umum di sini, kau selamanya hanya akan menjadi pramusaji. Pada saat yang sama, Dong Hyuk telah memerintahkan bawahannya menyelidiki identitas manajer umum Seoul Hotel saat ini. Keesokan paginya, Jin Yang terbangun oleh suara penyedot debu Jenny yang berisik. Saat ia pergi menyikat gigi, sarapan sudah disiapkan. Menyadari gadis itu berbakat memasak, Jin Yang berencana mengaturnya untuk bekerja di dapur. Selanjutnya, ia membawa sarapan ke kamar Taejun dan melihat orang di dalamnya adalah Yoonhee.
Tetapi ia juga tidak ingat mengapa ia ada di sini, yang membuatnya marah lalu pergi mencarinya untuk menuntut penjelasan. Siapa gadis yang tidur di ranjangmu? Itu bukan apa-apa. Sebenarnya, apa yang kau pikirkan? Setelah insiden itu masih mencari wanita lain. Itu hanya keadaan terpaksa. Jin yang memarahinya karena takut itu akan berdampak buruk pada reputasi Taijun, tetapi ia tidak mau mendengarkannya dan pergi. Tetapi saat ia berpesan kepada pelayan kemarin untuk menjaga rahasia, tanpa sengaja didengar oleh Direktur Oh. Setelah itu, ia membawakan pakaian lain untuk Yunhee ganti. Alasan ia membawanya ke sini tadi malam adalah karena takut jika di kamar tamu akan ketahuan oleh karyawan dan merepotkan Yunhee. Ia juga menganggap itu hanya insiden karena semua orang mabuk, jadi ia tidak ingin melapor ke polisi. Namun, ketika Yunhee keluar dari kamar manajer umum, ia dilihat oleh Direktur Oh dan manajer Lee. Yang Jae merasa bersalah sehingga ia menelepon Yunhee untuk meminta maaf. Tetapi bagaimana ia bisa memaafkan dengan mudah? Ia tidak ingin melihat wajahnya lagi mulai sekarang. Di sisi ini, Jin yang meminta kepala koki agar Jenny diizinkan bekerja, tetapi ia berkata dapur itu seperti barak militer, tidak bisa dengan mudah membiarkan seorang gadis masuk. Tepat saat itu, ada tamu yang mengeluh kehilangan barang, sehingga Jin yang segera lari ke sana. Nyonya itu mengatakan jam tangan dan cincinnya hilang setelah karyawan datang membersihkan, sehingga ia mencurigai mereka yang mencurinya. Oleh karena itu, ia berjanji akan membantu menemukannya untuk membersihkan nama karyawannya. Namun, meskipun ia sudah mencari di setiap sudut, ia tidak menemukan kedua benda itu, yang membuatnya sangat pusing. Jin yang segera pergi mencari manajer Lee karena masalah ini berada dalam lingkup pekerjaannya. Tetapi kapanpun ada masalah, seniornya selalu menghindar. Manajer Lee merasa Jin yang tidak menghormatinya, sehingga keduanya bertengkar keras dan bahkan saling dorong. Setelah itu, ia dengan kesal meninggalkan gudang dengan kaki pincang, secara tidak sengaja bertemu Taijun, sehingga ia menjelaskan bahwa gadis itu hanya teman Yang Jae saja. Tetapi Jin yang memang tidak mau peduli lagi dengan masalah itu langsung bergegas pergi. Tidak lama kemudian, Dong Hyuk kembali memanggil Jin yang ke kamarnya karena ingin makan malam bersamanya. Namun, hotel memiliki peraturan bahwa karyawan tidak boleh makan dengan tamu, sehingga Jin yang menolak. Dong Hyuk tetap tidak menyerah dan mengusulkan makan di luar di restoran langganannya. Tetapi tak disangka gadis ini membawa orang sepertinya ke restoran sederhana. Itu tidak hanya memandunya bagaimana menikmati mie dengan cara terbaik, yang membuatnya tertawa karena betapa menariknya dia. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya apakah bekerja di hotel sangat melelahkan karena harus berhadapan dengan begitu banyak tamu setiap hari. Bahkan, biaya kamar mereka untuk satu hari lebih banyak daripada gaji satu bulannya. Apakah dia tidak merasa itu terlalu tidak adil? Tidak, karena setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dan begitu juga saya. Syukurlah meskipun mereka punya uang banyak, mereka tidak bisa mendapatkan perasaan bahagia yang sama seperti saya. Menghadapi jawaban ini, Dong Hyuk hanya bisa tersenyum pada keluguan dan kecintaannya pada hidup. Malam harinya, dia bertanya lagi pada asistennya apa sebenarnya perasaan bahagia itu. Dia kemudian berkata bahwa itu adalah wanita cantik, uang, ketenaran, dan segala kemewahan dan kesenangan di dunia. Setelah mendengarnya, Dong Hyuk hanya bisa merenung karena dia tidak kekurangan semua hal itu, tetapi belum pernah merasa bahagia. Keesokan harinya, Jin yang datang ke gudang bersama manajer Lee untuk mencari cincin dan jam tangan, dan memberinya telur untuk membalut lukanya. Pada saat yang sama, Yunhee datang ke toko barang bermerek dan membeli semua barang termahal di toko sebagai ganti hadiah ulang tahun ayahnya. Dia meminta pegawai untuk memberitahu ayahnya bahwa dia merasa sangat bahagia menerima begitu banyak hadiah. Tetapi Yunhee malah merasa sedih dan meneteskan air mata karena ayahnya terlalu sibuk dan tidak pernah peduli padanya. Selanjutnya, Yunhee dan ayahnya menyambut Dong Hyuk. Dia tidak menyangka bahwa pria itu adalah orang yang pernah menabraknya di hotel, dan juga mengetahui bahwa dia menggunakan obat tidur. Ketika ayahnya keluar untuk menerima telepon, dia memohon padanya untuk tidak memberitahu ayahnya. Dong Hyuk dengan terus terang mengatakan pada Yunhee agar tidak khawatir karena dia tidak punya waktu luang untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Saat ini, manajer Lee mengatakan dia melihat seorang wanita keluar dari kamar Taijun, jadi Jin yang segera menjelaskan bahwa itu hanya teman Yang Jae dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Dia kemudian bertanya tentang hubungan mereka, tetapi sekarang Jin Yang dan dia hanya menganggap satu sama lain sebagai teman. Beberapa menit kemudian, manajer Lee menemukan cincin dan jam tangan yang hilang, membuat keduanya gembira dan berpelukan. Sementara itu, Direktur Oh dan pemegang saham lain sedang merencanakan untuk menjatuhkan manajer umum karena dia melihat dengan matanya sendiri Taijun membawa seorang wanita asing ke kamarnya. Segera setelah itu, Direktur Oh mengambil rekaman kamera untuk mendapatkan bukti karena besok ada rapat pemungutan suara untuk menunjukkan posisi Taijun. Tetapi pemimpin tim Kim, orang yang mengelola rekaman, memberitahunya dan memberinya rekaman video di restoran. Di sisi lain, dia mengetahui bahwa Direktur Oh sendiri telah memberikan kunci kamar VIP kepada Yang Jae tanpa prosedur check-in, dan bahkan terjadi kasus pemerkosaan
kebiasaan. Jika demikian, dalam rapat besok, jika Direktur Oh masih ingin menuduh Taijun, dia terpaksa harus mengatakan bahwa Direktur Oh sendiri yang telah melanggar peraturan hotel terlebih dahulu. Pada saat yang sama, rekaman itu merekam adegan Direktur Oh diam-diam melakukan hubungan gelap dengan seorang karyawan wanita, jadi jika dia takut ketahuan, dia tidak akan berani mengancamnya lagi. Hari itu, kepala editor surat kabar nomor 1 membuat janji untuk bertemu dengan Taijun. Dia adalah tamu penderita penyakit jantung yang nyawanya diselamatkan olehnya saat itu, jadi dia telah menyiapkan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Alhasil, surat kabar yang memuji manajer umum Seoul Hotel karena menyelamatkan nyawa tamu dengan cepat dirilis, membuat reputasi dan posisinya sulit untuk digoyahkan. Pada saat yang sama, Direktur Oh juga tidak berani menuduh Taijun karena takut skandalnya akan terungkap. Saat ini, rapat pemungutan suara sudah mulai berlangsung, sehingga Taijun merasa sangat gugup. Jin yang segera berlari ke sisinya dan menepuk bahu Taijun, mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, asalkan dia ada di sana, semuanya akan berjalan lancar. Segera setelah itu, rapat berakhir dan Taijun secara resmi diangkat ke posisi manajer umum. Hal ini dapat menghalangi Dong Hyuk mengambil alih hotel, jadi dia membuat rencana lain dan pada saat yang sama menyelidiki surat utang Seoul Hotel. Saat itu, ada seorang pelanggan yang sibuk menghadiri rapat sehingga menyerahkan putrinya, Sujin, kepada Jin Yang untuk diurus. Ketika mereka tiba di lift, mereka bertemu dengan Dong Hyuk, jadi dia mengundangnya untuk berkeliling kota bersamanya sore ini. Meskipun dia menolak karena memiliki janji jam 8, dia tetap bersikeras agar dia ikut. Sujin menyadari tatapan Dong Hyuk pada Jin yang mengandung perasaan cinta dan langsung mengatakan bahwa dia menyukai kakak. Bagaimana kamu tahu? Naluri seorang gadis. Saat ini, Ketua Kim diam-diam menyewa pengawal untuk mengawasi Yoonhye tanpa memberitahunya. Sementara itu, Yang Jae datang untuk meminta maaf kepada Yoonhye tentang kejadian hari itu, tetapi dia mengatakan tidak ingin melihatnya lagi karena setiap kali seperti itu, dia akan teringat kasus tersebut. Untuk menunjukkan penyesalannya, dia berlutut meminta maaf kepada Yoonhye, jika kamu tidak memaafkan, aku sama sekali tidak akan berdiri. Pengawal yang melihatnya segera melaporkan kepada ketua. Di sisi lain, Jenny telah datang ke hotel mencari Taijun. Pada saat yang sama, sudah waktunya Jin yang pulang kerja, jadi dia menyerahkan Sujin untuk diurus orang lain. Dia sendiri pergi ke tempat pertemuan dengan Dong Hyuk, meskipun keduanya makan permen kapas, dia mengatakan tidak terlalu suka makanan manis. Kebanyakan pria tidak menyukai mereka. Jadi Jin yang mengatakan di hotelnya ada seorang pria yang sangat suka makan coklat. Selain itu, setiap tahun di hari Valentine, dia juga memberikan coklat mahal kepada orang itu. Dong Hyuk langsung bertanya siapa dia, karena dia sangat mengagumi orang yang diberi coklat olehnya. Jin yang mendengarnya menjadi bingung dan segera mengganti topik pembicaraan ke kunjungan situs bersejarah. Tempat ini juga memuja tablet leluhur para raja dan permaisuri, jadi Dong Hyuk ingin tahu apakah raja benar-benar mencintai permaisurinya. Sama seperti apakah Jin yang mencintai pria itu atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke pasangan yang sedang mengambil foto pernikahan. Kelihatannya mereka tidak serasi, tetapi orang bilang pernikahan adalah saling melengkapi kekurangan. Jin yang lalu tertawa dan berkata ternyata di Harvard juga diajarkan hal-hal ini. Meskipun saya belajar banyak hal di sana, saya masih belum menemukan belahan jiwa saya. Keduanya saling pandang, tetapi panggilan dari Sujin merusak suasana. Menjelang malam, semua orang mengadakan pesta ucapan selamat untuk Taijun, tetapi Jin yang terjebak macet dan tidak bisa pulang tepat waktu. Karena sudah terlambat, Dong Hyuk ingin makan malam bersamanya, jadi mereka mampir ke toko serba ada dalam perjalanan. Jin yang sama sekali tidak memperhatikan citranya dan menggigit sangat besar, membuat Dong Hyuk tertawa. Di luar mulai hujan deras, tetapi dia belum pulang, membuat Taijun sangat khawatir. Pada saat yang sama, Yang Jae mengantar Yoonhye pulang dan bertanya, bisakah aku menyukaimu? Bagaimana jika nanti kamu bertemu seseorang yang lebih cantik, lebih baik dariku, dan kamu berubah? Apa yang kamu katakan benar, tetapi aku pasti tidak akan pernah bertemu gadis yang lebih baik darimu. Meskipun kamu berubah atau tidak, aku sama sekali tidak akan berubah, itulah ketulusanku. Yang Jae berdiri di bawah hujan menyatakan cintanya seperti itu juga membuat Yoonhye terharu dan berpikir ulang. Ketika Yoonhye kembali ke kamar, dia menemukan ayahnya telah menunggunya sejak lama. Dia bertanya kemana saja dia, tetapi Yoonhye berbohong bahwa dia berada di sekolah, yang membuat ayahnya marah dan memukulnya. Ada begitu banyak jenis wanita di dunia, mengapa kamu ingin menjadi seperti ibumu? Ayah tidak pernah mendidikmu seperti itu. Ayah tidak berhak memarahi ibu karena ibu menjadi seperti itu adalah karena ayah. Kamu segera keluar. Baik, aku akan pergi, seperti ibu, menghilang dari hadapan ayah. Aku sudah muak dengan rumah ini, setiap hari harus hidup palsu agar ayah senang. Setelah mengatakan itu, dia lari dari rumah dan teringat saat kecil pernah melihat ayahnya memukuli ibunya.
Tidak lama kemudian, dia tidak tahan lagi sehingga dia meminum obat untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Taijun mengantar Jenny kembali, dia melihat Dong Hyuk menggunakan jaket untuk menutupi Jin Yang dari hujan. Mereka sedekat itu, seperti sepasang kekasih yang hanya membuatnya terdiam. Jin Yang melihatnya segera menjelaskan bahwa dia terjebak macet dan orang itu hanyalah pelanggan. Meskipun dalam hati dia sangat peduli, dia tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menasihatinya untuk segera masuk ke dalam rumah agar tidak masuk angin. Dalam perjalanan pulang, Taijun tidak sengaja melihat Yunhee berjalan kedinginan di bawah hujan, jadi dia membawanya kembali ke hotel dan membantunya melakukan prosedur check-in. Tetapi karena terlalu lama kehujanan, Yunhee mengalami demam. Taijun selalu berada di sisinya merawatnya meskipun keduanya hanyalah orang asing. Saat Yunhee bermimpi buruk, dia tiba-tiba terbangun dan memeluk orang di depannya sambil menangis terseduh-seduh. Malam itu, Sujin tiba-tiba lari dari hotel. Ketika ayahnya kembali dan tidak melihat putrinya, dia segera melapor kepada semua orang. Jin Yang sedang di rumah juga harus bergegas datang, tetapi Taijun menyuruhnya pulang dan menyerahkan semua urusan padanya. Manajer umum dengan cepat mengumumkan kepada seluruh staf untuk mencari dan memeriksa setiap sudut hotel. Penjaga gerbang mengatakan tidak melihat gadis kecil manapun keluar dari gerbang, jadi Sujin pasti masih berada di dalam area hotel. Taijun segera mengambil rekaman kamera dan melihat gadis kecil itu pergi ke arah lokasi konstruksi yang sedang dibangun, sehingga ia bergegas ke sana. Pada saat yang sama, Jin Yang juga menemukan jepit rambut Sujin sehingga dia pergi ke lokasi konstruksi dan kebetulan bertemu dengan Taijun dan John Cui. Tiba-tiba mendengar teriakan Sujin, mereka bergegas ke tempat gadis kecil itu berada. Tetapi dalam kegelapan, Jin Yang tanpa sengaja terluka, jadi dia berlari sendirian ke lantai 2 dan memintanya untuk tidak mengikutinya. Taijun membawa Sujin turun, tetapi gadis kecil itu tidak mau pulang karena marah kepada ayahnya yang tidak memedulikannya. Dia kemudian menceritakan kepada Sujin kisah tentang dirinya dan ayahnya. Dulu, beliau adalah pekerja konstruksi hotel ini, setiap hari berpakaian sangat kotor, membuat dia sangat malu, sementara tamu-tamu lain sangat mewah. Oleh karena itu, ketika beliau di depan semua orang memanggil keras nama Taijun, dia mengabaikannya dan pergi. Malam harinya, ketika beliau pulang dalam keadaan mabuk, beliau berkata, "Ayah minta maaf, Taijun. Ayah bekerja keras hanya karena ingin membelikan mie goreng dan coklat yang paling kamu suka makan. Itu semua adalah keinginan para orang tua. Tetapi saat kecil dia terlalu polos untuk mengerti." Sujin menyuruhnya kembali meminta maaf kepada ayahnya, tetapi ayah itu telah meninggal dunia sebelum dia sempat mengucapkan kata maaf. Oleh karena itu, dia ingin menceritakan kepada gadis kecil itu agar Sujin di kemudian hari tidak menyesal seperti dirinya. Akhirnya gadis kecil itu bersedia kembali, tetapi ketika dia menyerahkannya kembali kepada Jin Yang, dia ceroboh menabrak konstruksi sehingga batang-batang besi berjatuhan. Taijun yang melihatnya langsung menerjang untuk melindungi gadis kecil itu, tetapi untungnya dia hanya terluka ringan dan Sujin tidak apa-apa. Setelah mengobati lukanya, Jin Yang berkata dia merasa sangat sedih karena tidak sengaja kehilangan Sujin. Tetapi Taijun malah mengatakan hal ini tidak ada hubungannya dan menyuruhnya pulang, yang semakin membuatnya merasa sedih. Dia terus berbicara sampai ketika menoleh, dia melihatnya sudah tertidur, jadi dia pun pulang. Tiba-tiba Taijun bersuara. Dia mengakui bahwa dia sangat suka makan coklat yang setiap tahun pada hari Valentine dibungkus oleh Jin Yang dalam kotak kado yang sangat indah. Tetapi meskipun sudah berkata sejauh itu, dia tetap tidak mau mengungkapkan perasaan yang sebenarnya padanya. Pagi berikutnya, Yunhee bangun dan melihat pelayan sudah menyiapkan sarapan untuknya sesuai dengan pesan Taijun. Ada juga catatan kecil yang mengingatkan untuk makan agar bisa minum obat. Setelah membaca, suasana hati Yunhee tiba-tiba menjadi ceria. Dia bertanya tentang kantor manajer umum dan duduk menunggu sampai dia kembali. Begitu bertemu lagi dengan Taijun, dia langsung bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" "Belum." "Kalau begitu, apakah kamu sudah punya pacar?" "Boleh aku tanya mengapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena aku menyukaimu." Taijun terkejut karena Yunhee begitu blak-blakan, tetapi masalah usia, dia sedikit terlalu tua dibandingkan dengannya. Dia kemudian mengambil bola dan berkata, "Jika menghindari bola yang mendekati kita, bagaimana bisa memasukkannya ke gawang? Sama seperti kamu menghindari cinta." Orang tuanya terpaut 14 tahun, tetapi mereka tetap bisa menikah. Dalam perjalanan, mereka kebetulan bertemu lagi dengan Yang Jae. Dia menawarkan untuk mengajak Yunhee makan, tetapi dia mengatakan sudah punya janji dengan orang lain. "Kalau begitu, bisakah aku menyukaimu? Meskipun aku belum berpikir jernih, kita tidak cocok karena pria lain." "Benar, aku tidak apa-apa, bagaimanapun juga aku akan menunggumu." Meskipun Yunhee mengatakan dengan melakukan itu Yang Jae hanya akan rugi, tetapi dia tetap keras kepala tidak mau menyerah. Pada saat yang sama, seseorang membawakan 300 tangkai mawar untuk Jin Yang, yang membuatnya langsung teringat pada Dong Hyuk dan segera menemuinya untuk menolak. Karena sebagai karyawan hotel, dia tidak bisa menerima hadiah dari tamu. Namun, Dong Hyuk tetap ingin memberinya segalanya untuk mengungkapkan perasaannya. Jika Jin Yang merasa tidak nyaman di hotel, dia bisa mengirimkannya ke rumahnya. Menghadapi kegigihan Dong Hyuk, dia bingung dan pergi, tetapi dia berkata,
Apapun itu, baik urusan bisnis maupun perasaan, begitu saya memilih target, saya pasti akan menang. Tetapi bagaimana hasilnya, saya tidak mau memikirkannya lagi karena saya sudah memulai. Jin Yang mendengar itu segera lari ke atap untuk menenangkan diri, tetapi hatinya sudah mulai berdebar. Saat ini, Yun He tiba-tiba meminta Yang Jae untuk mencarikannya pekerjaan di hotel, karena bagaimanapun juga dia sudah kabur dari rumah sehingga membutuhkan biaya hidup. Yang Jae tentu saja tidak akan menolak, lalu menemui ibunya, tetapi hal ini tidak bisa diputuskan olehnya sendiri. Oleh karena itu, dia meminta pendapat Taijun. Dia setuju dengan satu syarat, yaitu Yang Jae harus kembali bekerja. Jika dia masih sembarangan mengambil cuti, dia akan memecat juga teman wanitanya itu. Setelah itu Yang Jae membawanya ke depan manajer umumnya, membuatnya terkejut karena orang itu adalah Yun He. Selanjutnya Taijun menugaskannya sebagai pelayan di restoran. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, dia sama sekali tidak keberatan dengan pekerjaan ini, bahkan menerimanya dengan senang hati. Terlebih lagi ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya setiap hari. Keesokan harinya Jin Yang datang memeriksa kolam renang dan tidak menyangka bertemu dengan Dong Hyuk. Dia mengungkapkan alasan mengapa dia memberinya 300 tangkai mawar. Karena itu adalah nama restoran tempat mereka pertama kali bertemu, tetapi kesan tempat itu baginya tidak terlalu baik. Steak yang dimakan tidak hanya sangat buruk, tetapi pelayanannya juga buruk. Tetapi saya tidak pernah bisa melupakan tempat pertama kali saya bertemu denganmu. Saya sangat ingin kembali ke sana sekali lagi. Bukankah itu rumahmu? Saya ingin pergi bersamamu. Jin Yang mendengarnya merasa malu dan meminta izin untuk pergi, tetapi sayangnya dia tergelincir dan jatuh ke kolam. Dong Hyuk tanpa ragu langsung melompat untuk menyelamatkan Jin Yang, tetapi penampilan dia yang seperti kucing terdampar membuatnya juga tertawa. Tidak lama kemudian, Dong Hyuk telah menemukan keberadaan ayah kandungnya sehingga dia membatalkan semua janji untuk menemuinya. Saat ini, dia hanyalah orang dengan pendapatan sangat rendah sehingga tidak cukup uang untuk membayar rumah kecil. Bahkan hidup berpindah-pindah dan sering mengunjungi rumah seseorang bernama NGCT. Dong Hyuk segera pergi ke sana dan memang melihat punggung yang familiar. Tetapi dia tidak langsung mengakui ayahnya, melainkan mengajaknya minum arak bersamanya. Setelah itu dia bertanya tentang keadaan ayahnya. Diketahui setelah istrinya meninggal, dia menyerahkan kedua putra dan putrinya kepada orang lain untuk diasuh. Karena dia berpikir kedua anak itu akan diberi makan dan pendidikan yang layak jika tinggal bersama mereka, daripada hidup bersama orang gagal seperti dirinya. Dia kemudian bertanya, apakah selama ini dia merindukan anak-anaknya? Merindukan untuk apa? Karena bagaimanapun juga sudah diberikan. Sebagai ayah yang menelantarkan anaknya, apakah dia tidak sedikit pun menyesal? Tetapi itu juga tidak bisa diubah karena itu adalah takdir mereka. Dan saya hanya bisa melupakannya. Apa mau melupakan bisa langsung lupa? Jangan bertanya lagi, itu terlalu mengganggu. Jika saya mengatakan anak itu, karena ingin orang lain melupakan status ditelantarkannya, belajar dan bekerja keras, tetapi tidak pernah merasa bahagia. Kalau begitu, apakah kamu merasa pertanyaan saya ini mengganggu? Dong Hyuk mengucapkan kalimat ini dengan marah dan menyalahkan ayahnya, tetapi dia hanya menatapnya dengan bingung. Saya hanya ingin melihat bagaimana kamu hidup. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan amplop berisi uang dan cek, lalu segera pergi. Saat ini, ayahnya baru menyadari bahwa pemuda di depannya adalah putranya dan segera mengejar sambil terus memanggil namanya. Tetapi Dong Hyuk tidak mau melihatnya sedikit pun. Bahkan uang itu pun dia tidak pedulikan, melainkan hanya fokus melihat mobil yang perlahan menjauh. Sementara Dong Hyuk juga tidak bisa menahan diri lagi dan meneteskan air mata. Ayahnya di sisi ini memegang pemantik api milik putranya seperti harta yang tak ternilai harganya. Saat ini dia benar-benar menyesal. Sementara dia menghapus semua informasi tentang ayahnya agar informasi itu terbawa angin dan hilang jauh. Saat ini Jin Yang tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa Yang Jae sedang bertengkar dengan tamu, jadi dia bergegas ke sana. Nama ini, kamu pikir kamu siapa berani tidak mendengarkan perintahku? Hah, kamu pikir kamu tamu sehingga bisa memerintahku untuk melepaskan sepatumu? Ya, kamu tahu aku siapa tidak? Hah, aku tidak perlu tahu nama sampah itu. Keduanya langsung berkelahi sehingga ketua melerai mereka dan menyuruh Yang Jae untuk segera minta maaf, tetapi dia tidak mau. Kedua belah pihak terus berselisih sehingga orang itu mendorong ketua jatuh, yang membuat Jin Yang kehilangan kendali dan menamparnya. Maka, masalah karyawan yang seenaknya memukul tamu menjadi serius, membuat manajer umum dan ketua secara pribadi datang untuk meminta maaf kepada tamu tersebut, tetapi dia tetap bersikeras ingin melapor ke polisi. Jika masalah ini bocor keluar, situasi bisnis hotel akan semakin buruk sehingga ketua berlutut meminta maaf kepadanya. Semua ini karena saya sebagai ketua terlalu tidak berguna. Mohon maafkan kami.
membuat orang yang seumuran dengan orang tuanya harus berlutut memohon membuat pemuda itu sangat canggung sehingga dia memaafkan insiden hari ini. Setelah kejadian ini, Jin Yang merasa sangat bersalah, tetapi dia hanya berani menangis tertahan dan tidak berani menangis di depan ketua. Sementara itu, Taijun telah pergi mencari Jong Z untuk mendidik anak manja ini agar belajar bersabar dan sedikit dewasa. Karena setiap tindakan impulsifnya tidak hanya memengaruhi ibu dan reputasi hotel, tetapi juga menghancurkan dedikasi seumur hidup mendiang ayahnya. Saat ini, Jin Yang dengan tulus meminta maaf kepada ketua karena kesalahan yang dilakukannya, yang menyebabkan ibu harus berlutut meminta maaf kepada orang lain. Namun, ketua sangat ramah dan murah hati, dia sama sekali tidak menyalahkan Jin Yang dan berkata bahwa sebagai seorang ketua harus selalu tampil di depan setiap kali karyawan melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, dia mengingatkannya agar mulai sekarang tidak melakukan hal seperti itu lagi. Malam itu semua orang sudah pulang kerja, tetapi Taijun masih melihat Yunhye sedang berusaha keras belajar cara melayani. Kebetulan melihatnya, Yunhye menarik Taijun masuk untuk dijadikan tamu agar dia mudah berlatih. Dia bahkan memberinya sesuatu yang pernah dia beli di Las Vegas, yang membuatnya senang dan bertanya, "Apakah kamu menyukaiku? Orang yang aku suka sudah sangat lapar, jadi mari kita makan mie." Taijun tidak tega menolak dan ikut dengannya, tetapi Yunhye tidak hanya makan. Meskipun dia sudah agak mabuk, dia ingin mengantar Yunhye pulang, tetapi dia berpikir dia hanya menghindar karena takut akan jatuh cinta padanya. Meskipun dia berusaha menolaknya, dia tetap tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan hidupnya. Pada saat yang sama, ada seorang tamu yang tidak mau pulang meskipun sudah jam pulang kerja, sehingga semua orang memanggil Jin Yang untuk menyelesaikannya. Tamu itu tidak lain adalah Heuche, tetapi dia menatapnya sambil tersenyum sangat lembut. Heuche mengundangnya untuk minum arak bersamanya, tetapi Jin Yang masih dalam jam kerja sehingga dia menolak. Dia tetap tidak menyerah dan menyuruhnya ikut dengannya. Heuche menceritakan padanya kemana dia pergi hari ini. Jin Yang tampak antusias karena mendengar pemandangan di sana sangat indah. Namun, dia tidak peduli dengan hal-hal itu, melainkan hanya datang untuk menemui seseorang yang membuatnya sakit hati. Saat itu Heuche sudah menelepon Jin Yang tetapi tidak ada sinyal, dan bahkan mengirim email, tetapi dia terlalu sibuk dan belum membacanya. Dia antusias bertanya apa topiknya. Topik yang dikirim untuk belahan jiwaku. Lalu apa isinya? Heuche belum sempat menjawab, alat komunikasi sudah berbunyi karena manajer umum hanya ingin memeriksa di mana Jin Yang berada. Dia mengatakan dia berada di Diamond Villa. Setelah itu dia mengakhiri laporan. Heuche penasaran bagaimana villa termahal di hotel itu, jadi Jin Yang mengajaknya melihat, dan pada saat yang sama juga ingin tahu pekerjaan apa yang dia lakukan. Heuche mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pemburu perusahaan, seseorang yang menanti kesempatan perusahaan yang hampir bangkrut untuk mengambil alihnya. Dia terkejut bertanya, jadi kali ini dia datang ke sini juga untuk mengambil alih perusahaan? Ya, tetapi Heuche segera mengalihkan topik pembicaraan ke tur villa. Musik di tempat ini sangat romantis sehingga dia ingin berdansa satu lagu dengannya. Desakan ini membuat Jin Yang tidak bisa menolak dan terpaksa berdansa dengannya. Wajah mereka menjadi begitu dekat, detak jantung semakin jelas, membuat suasana menjadi aneh. Heuche mengatakan dia datang jauh-jauh ke sini karena dia, tetapi Jin Yang berpikir bahwa dia tidak akan menyukai orang yang sederhana dan dangkal seperti dirinya. Salah, karena saya selalu berharap bisa sesederhana kamu. Apakah kata-kata yang kamu ucapkan itu tulus? Heuche langsung memeluknya sebagai jawaban, tetapi alat komunikasi sekali lagi menginterupsi mereka. Dia berkata isi di dalam email adalah kerinduan untuk berada di tempat yang pribadi bersama Jin Yang, agar dia bisa memeluknya erat tanpa diganggu oleh siapapun. Segera setelah itu, Taijun datang mencari ke tempat ini dan menemukan keduanya sedang bersama, yang membuat suasana hatinya tidak nyaman. Selain itu, tempat ini adalah area terlarang, jadi dia terpaksa harus mengundang Heuche keluar dari sini. Selanjutnya, dia berbalik dan memarahi Jin Yang karena datang ke sini bersama tamu tanpa izin, dan juga masalah 300 tangkai mawar yang membuat seluruh hotel membicarakannya. Apakah dia pria barunya? Jin Yang segera menjelaskan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan apapun, tetapi Taijun mengatakan dia terlalu sembarangan, yang melukai harga dirinya. Keduanya terus berdebat, setelah itu Taijun melemparkan tas makanan yang dia siapkan khusus ke arahnya. Ketika pulang ke rumah, Taijun sebenarnya ingin menelepon untuk meminta maaf kepada Jin Yang, tetapi karena gengsi dia tidak berani mengakui secara terus terang, yang membuat keduanya berdebat sengit lalu menutup telepon. Tidak lama kemudian, dia menyesal dan ingin menelepon lagi, tetapi teleponnya sibuk karena Heuche telah menelepon Jin Yang. Keesokan harinya, pengawal melaporkan kepada ketua Kim bahwa Yunhye berada di Seoul Hotel bersama seorang pria, yang membuatnya marah. Bersamaan dengan itu, hari ini juga adalah ulang tahun Jin Yang.
sehingga semua orang telah merencanakan kejutan ucapan selamat di rumahnya. Jenny juga sudah lama diterima di bagian dapur, dan Yoonhye juga resmi diterima bekerja. Ketika dia pergi memeriksa gudang, dia tidak sengaja bertemu dengan Yang Jae. Dia memberitahunya bahwa Taejun sudah punya pacar agar dia menyerah, tetapi Yoonhye tidak peduli dan akan berusaha menaklukkannya sampai akhir. Karena dia berpikir bahwa cinta sejati hanya akan ditemui sekali seumur hidup. Yoonhye juga memperjelas batasannya dengan Yang Jae, berharap dia tidak mengejarnya lagi, tetapi dia bersumpah dalam hatinya bahwa perasaannya tidak akan pernah berubah. Hari ini juga merupakan hari terakhir pembelian saham hotel, tetapi Alex tiba-tiba berkhianat menyebabkan masalah dalam pembelian. Sementara 15 menit lagi penjualan akan berakhir. Jika terus menunggu, mereka akan merugi 12 juta dolar, sehingga Hee-woo menduga mungkin Alex telah bekerja sama dengan orang tua Johnson dan segera memanggil orang untuk menyelidiki. Ternyata memang benar, sehingga dia tidak menjual saham itu lagi, melainkan memutuskan untuk membeli semuanya. Segera setelah itu, mereka mendapatkan seluruh 15% saham asing Seoul Hotel, ditambah 38% surat utang juga berada di tangan mereka. Sekarang hanya perlu tanda tangan, seluruh Seoul Hotel akan berada di tangannya. Tetapi Hee-woo menunda hanya karena memikirkan Jin Yang. Kakak membawanya ke gereja dan menceritakan kepada Jin Yang. Saat-saat sulit di pasar bisnis, Hee-woo akan pergi ke gereja untuk melepaskan beban di hatinya. Tapi sebelum sempat mendengarkan sampai selesai, dia sudah tertidur di bahu Hee-woo, membuat kakak tak kuasa mencium kening Jin Yang. Keduanya saling bersandar seperti itu sampai dering telepon memecahkan keheningan. Taejun tiba-tiba mengadakan pertemuan mendesak sehingga dia terpaksa kembali. Direktur utama mengatakan pendapatan hotel semakin menurun sementara kemajuan penyelesaian konstruksi semakin tertunda. Kakak memerintahkan direktur dan kepala tim lain untuk memikirkan rencana meningkatkan 20% pendapatan setelah itu menyerahkannya kepadanya dalam waktu 1 minggu. Direktur Oh yang memiliki permusuhan dengan Taejun mengabaikan perkataannya dan pergi di tengah pertemuan. Tak lama kemudian, Ketua Kim mengetahui Yoonhye diam-diam bekerja sebagai pelayan di Seoul Hotel di belakangnya, lalu menjadi sangat marah dan datang mencarinya saat ayah dan anak itu berpapasan. Yoonhye ketakutan ingin melarikan diri sehingga tidak sengaja menabrak pelayan lain menyebabkan makanan tumpah. Yoonhye panik segera memungutnya dan semakin merasa bersalah saat berhadapan dengan Taejun. Karena sendirian, Taejun melangkah mendekat untuk menghibur Yoonhye. Sebenarnya dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa tanpa dirinya dia masih bisa melakukan segalanya dengan baik, tetapi sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri itu lagi. Kakak lalu berkata berbuat salah bukanlah hal yang memalukan sama sekali karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan. Selama Yoonhye secara aktif memperbaikinya, suatu hari dia akan membuktikannya kepada ayahnya. Tapi dia hanyalah seorang siswi yang lemah sehingga bersandar di bahu Taejun ingin meminjam kehangatannya untuk menenangkan diri. Taejun juga tidak mendorong Yoonhye menjauh bahkan merangkulnya. Di sisi lain, Ketua Kim telah menemui Hee-woo untuk mendorong kemajuan akuisisi hotel, tetapi kakak menundanya 1 minggu lagi. Kakak lalu mengatakan tidak perlu ragu sama sekali karena sudah memutus sumber uang bank yang disalurkan ke hotel dan tidak lama lagi mereka tidak akan cukup uang untuk membayar karyawan. Hee-woo memintanya berhenti karena jika berbuat begitu hotel tidak akan bisa melanjutkan bisnis lagi sehingga jual beli akan menjadi sia-sia. Namun Leo tahu itu hanya kebohongan Hee-woo karena jika harga saham jatuh bukankah mereka akan semakin diuntungkan. Tapi sekarang kakak melunak pada tujuannya hanya karena telanjur jatuh cinta pada seorang gadis. Hee-woo mengabaikan perkataan asistennya dan langsung mengirim banyak hadiah ulang tahun untuk Jin Yang dan mengajaknya makan malam. Namun Jin Yang bukan wanita praktis yang mendambakan hadiah mahal sehingga mengembalikan semuanya kepada Hee-woo membuatnya kehabisan akal menghadapinya. Setelah itu mereka makan siang bersama. Karyawan hotel sudah hadir di rumah Jin Yang untuk memberinya kejutan. Taejun yang baru selesai bekerja segera bergegas ke pusat perbelanjaan membeli hadiah untuknya. Pada saat yang sama Hee-woo juga menghadiahkan Jin Yang kalung yang sangat berharga dan memasangkannya sendiri. Jin Yang merasa malu menerima hadiah semahal ini tetapi Hee-woo mengatakan tidak apa-apa karena dia menghasilkan banyak uang tetapi tidak punya alasan untuk menggunakannya. Awalnya kakak bekerja keras hanya demi uang tetapi sekarang menjadikannya alat yang membuat diri sendiri bahagia. Jadi sekarang kakak senang. Benar, karena saya telah bertemu kamu, orang bodoh yang sibuk mencari uang sekarang baru menemukan cinta sehingga saya mulai serakah. Hee-woo belum pernah punya hubungan cinta sedangkan Jin Yang pernah mencintai seseorang. Bahkan meminta dia menikahinya tetapi sampai 3 tahun kemudian jawaban yang dia terima hanya 2 kata teman saja. Sejak itu dia bersumpah dalam hati akan melupakan pria itu tetapi setiap kali berhadapan dengannya, hati yang lemah kembali berdetak kencang.
Jin Yang berkata dia belum siap menerima orang baru, tetapi Hewuk bersedia menunggunya. Saat ini semua orang sudah berkumpul di rumah Jin Yang untuk menunggunya pulang. Begitu mendengar suara mobil, mereka langsung mematikan lampu untuk memberinya kejutan. Sementara Jin Yang masih berlama-lama dengan Hewuk sampai menjatuhkan kunci. Kakak lalu mengambilnya dan membukakan pintu untuknya, tetapi saat mengembalikan kunci, Hewuk mengusap tangan Jin Yang lalu mendorongnya ke dinding di depan keheranan semua orang. Hewuk mendekat ingin mencium Jin Yang, tetapi dia berseru, "Maaf, saya masih belum bisa menerima kakak. Saya akan menunggu kamu. Selamat ulang tahun." Baru selesai berkata, Hewuk langsung pergi, sementara yang lain terdiam tidak tahu harus berbuat apa menghadapi situasi canggung ini. Setelah mereka menyalakan lampu, Jin Yang baru panik menyadari mereka telah menyaksikan semuanya sejak tadi. Semua orang segera mengucapkan selamat ulang tahun untuk mengusir suasana canggung ini. Taijun dengan penuh percaya diri ingin memberikan kalung yang telah dia beli untuknya. Tetapi ketika melihatnya sudah ada di leher Jin Yang, dia segera menyimpannya. Dengan cepat kakak pergi sehingga dia panik mengejar karena takut Taijun akan marah padanya. Tetapi kakak mana punya hak untuk marah? Karena sejak awal bukankah Taijun sendiri yang mengatakan mereka hanya harus menganggap satu sama lain sebagai teman? Saat Jin Yang kembali, Jenny baru memberikan hadiah yang tadi kepadanya. Sementara Taijun dengan sedih pergi ke hotel dan duduk termenung. Kebetulan bertemu Yunhye yang sedang lembur sehingga keduanya berbincang bersama. Saat itu Leo bertanya-tanya kepada Dong Hyuk mengapa sudah mendapatkan 15% modal asing, tetapi masih belum mau menjualnya kepada ketua Kim untuk segera mengambil alih Seoul Hotel. Tetapi kakak tidak menjawab, hanya menyuruhnya terus menunggu. Ekspresi Dong Hyuk jelas menunjukkan dia ragu karena telanjur mencintai seorang wanita secara diam-diam, semakin membuat Leo kesal saat kakak membiarkan urusan asmara mengganggu pekerjaannya. Pandangannya adalah tidak ada wanita manapun yang menolak uang. Cukup saya tebar dolar di ranjang saya maka dia akan patuh melayani saya. Tetapi perkataan ini membuat Dong Hyuk sangat marah dan langsung melempar dokumen ke wajah Leo. Dulu saya bicara tentang wanita, kakak tidak pernah sekacau ini. Jika kakak karena cinta menjadi gelap mata maka sebaiknya lupakan nama kakak di pasar bisnis. Tepat saat itu Jin Yang tiba-tiba datang mencari Dong Hyuk sehingga Leo keluar lebih dulu. Dia menghadiahkan pulpen kepadanya karena ingin membalas hadiah yang Dong Hyuk berikan kepadanya. Setelah itu dia dengan senang hati lari memamerkan kepada Taijun bahwa dia sedang memakai kalung pemberian kakak. Dia juga bertanya mengapa kakak tidak punya banyak uang masih membeli hadiah mahal. Dia tidak perlu khawatir karena itu sangat murah. Ayo kembali bekerja. Menghadapi sikap Taijun, Jin Yang mengira kakak sedang cemburu, tetapi pria ini terus menyangkal karena keduanya hanya sebatas hubungan teman. Selesai bicara kakak langsung pergi membuatnya kesal melepaskan kalung dan membuangnya, tetapi tidak lama kemudian menyesal dan kembali mencarinya. Sementara itu, ketua Kim telah memerintahkan pengawal untuk membawa Yunhye kembali bagaimanapun caranya. Mereka langsung masuk ke restoran dan meminta bertemu Yunhye. Pengawal menyarankan dia kembali, kalau tidak dia terpaksa bertindak, tetapi Yunhye tetap bersikeras pergi. Maka dia mengada-ada ada rambut di makanan, selanjutnya mengeluh daging sapi alot dan menyuruh dapur membuat piring lain untuknya. Kali ini, kepala koki sendiri yang membawanya keluar, tetapi pengawal terus mencari alasan untuk menyulitkannya, bahkan menyiram air ke wajah kepala koki. Yunhye yang melihatnya tidak bisa menahan diri lagi lalu dengan marah menyiram air ke wajahnya. Segera setelah itu, pengawal Kim menyuruh orang menangkap Yunhye. Karyawan restoran yang ingin melindunginya bahkan dipukuli olehnya satu persatu. Dong Tae juga berlari menyelamatkan Yunhye sehingga yang lain juga melompat melawan para pengawal, membuat suasana menjadi sangat kacau. Hasilnya semua orang dibawa ke kantor polisi. Sementara Yunhye dimarahi dengan marah oleh Direktur Oh karena sikap pelayanan yang tidak sesuai dengan pelanggan menyebabkan keributan. Dia pikir punya direktur utama sebagai backingan itu hebat atau bagaimana, siapapun yang berbuat salah juga akan dipecat. Tepat saat itu, Taijun muncul sehingga bertengkar dengan direktur Oh membuat Yunhye canggung segera pergi. Segera setelah itu, Jin Yang malah dengan marah datang bertanya padanya orang-orang itu sebenarnya datang ke sini membuat onar karena apa. Mereka tidak mau berdamai sehingga semua karyawan restoran tidak dibebaskan. Tetapi Yunhye berkata dia punya alasan pribadi yang tidak bisa diungkapkan kepada Jin Yang, hanya bisa diselesaikan sendiri. Jin Yang terus-menerus bertanya alasan itu apa, tetapi Yunhye bersikeras tidak mau mengatakan sehingga berdebat dengannya. Akhirnya membuat Jin Yang marah keluar dan menyalahkan Taijun karena telah menerima Yunhye sehingga terjadi masalah ini. Tetapi situasi sekarang sudah sangat kacau. Ban tidak mau meminjamkan uang dan konstruksi tidak dapat diselesaikan tepat waktu membuat Taijun sangat tertekan. Hanya berharap Jin Yang memahami dirinya dan berusaha keras membantunya saja. Dia setelah mendengar merasa bersalah sehingga berbaikan dengannya. Keduanya sampai di aula besar bertemu Dong Hyuk lagi. Kakak ingin meminjam pusat bisnis sebentar sehingga Taijun meminta Jin Yang mengantar tamu. Dong Hyuk ingin menyalin beberapa dokumen dan menelepon internasional.
Rencana awal bermasalah membuat Dong Hyuk marah besar membentak bawahan di depan Jin yang membuatnya setelah mendengar juga harus terkejut. Setelah itu kakak meminta Jin yang besok mengatur ruang rapat untuknya. Di sisi ini Taejun bergegas lari ke kantor polisi mengajukan perdamaian tetapi pihak lawan tidak mau. Melainkan mengajukan satu permintaan yaitu selama Kim Yoon Hee mau kembali maka semuanya akan berakhir. Kakak mengungkapkan dia adalah putri tunggal ketua Kim perusahaan Hankang membuat Taejun sangat terkejut. Meskipun begitu kakak tidak bisa sembarangan membiarkan seorang karyawan berhenti bekerja. Jadi maksud kakak adalah ingin orang-orang itu dipenjara atau bagaimana? Taejun setelah mendengar langsung ragu tepat saat Yoon Hee muncul dan mendengar seluruhnya. Jika istri ketua tahu dia adalah putri Kim Bokman pasti akan memecat Yoon Hee segera. Tetapi dia benar-benar tidak ingin kembali ke rumah suram itu apalagi tega meninggalkan rekan kerja yang telah bersikap baik padanya. Yoon Hee meneteskan air mata di depan Taejun membuatnya juga sangat canggung. Meskipun begitu dia tetap memutuskan kembali karena tidak ingin memengaruhi orang yang dicintai apalagi merepotkan hotel. Yoon Hee di bawah guyuran hujan menoleh melihat ke arah Taejun tidak tahan lalu berlari memeluk kakak. Setelah ini saya bisa kembali, kan? Boleh, kapan saja kamu bisa kembali. Saya cinta kakak. Yoon Hee memeluk erat Taejun lalu mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Meskipun Taejun tidak bisa mengucapkan kata cinta apapun tetapi mungkin di hatinya sudah ada tempat untuknya. Keesokan harinya Leo dan Dong Hyuk mengadakan pertemuan dengan mitra di hotel. Meskipun Jin yang terlambat beberapa menit tetapi Dong Hyuk tidak menyalahkan bahkan tersenyum lembut padanya. Pada saat yang sama petugas kebersihan menemukan dokumen akuisisi hotel di kamar kakak lalu segera melaporkan kepada direktur utama. Kakak memerintahkan semua orang untuk benar-benar merahasiakan masalah ini tetapi saat karyawan membawa dokumen pergi tidak sengaja diambil oleh direktur Oh. Karyawan langsung memberitahu Taejun dan mengatakan sebelumnya melihat ketua Kim pernah datang ke kamar Dong Hyuk. Sebanyak ini juga cukup untuk mengerti Dong Hyuk datang ke sini untuk tujuan apa sehingga kakak mencari Jin yang bertanya bagaimana dia kenal orang ini. Apakah tahu jelas tentang pekerjaan dia atau tidak tetapi dia bilang dirinya sangat mengantuk tidak mau mendengar kakak mengoceh lagi. Tepat saat Taejun ingin memberitahunya alasan Dong Hyuk datang ke sini, ketua tiba-tiba memanggil kakak. Ibu sudah tahu masalah ini melalui direktur Oh dan juga mendengar Jin yang selalu akrab dengan orang ini. Karena itu memanggilnya untuk memperjelas keraguan di hatinya. Direktur Oh dengan marah bertanya hubungan apa yang dia miliki dengan Dong Hyuk. Apakah dia mata-mata yang membantu dia mengakuisisi hotel untuk mendapatkan keuntungan atau tidak tetapi Jin yang masih bingung tidak tahu kakak sedang membicarakan apa. Setelah ketua menjelaskan kepadanya bahwa Dong Hyuk adalah seorang ahli MA yang berspesialisasi dalam akuisisi hotel yang diundang ketua Kim ke sini, dia baru sangat terkejut. Tetapi Jin yang mengira pihak lawan bukan orang seperti itu sehingga bergegas lari mencarinya untuk menjelaskan semuanya. Apakah itu benar? Kakak dikirim ketua Kim ke sini benar atau tidak? Dong Hyuk memintanya tenang berbicara tetapi di tangannya ada dokumen konstruksi hotel. Sebanyak ini juga cukup membuktikan pertanyaan dia barusan. Jin yang dengan emosi mengira selama ini Dong Hyuk mendekatinya juga hanya karena ingin memanfaatkannya saja. Tidakkah kakak menganggapnya tipe orang yang hanya dengan diberi beberapa tangkai mawar dan hadiah mahal bisa disuap atau bagaimana? Dong Hyuk canggung ingin menjelaskan tetapi sekarang dia tidak mau mempercayai kakak lagi dan merasa seperti hatinya tercekik. Saya awalnya berpikir saya bisa mencintai lagi. Saya sungguh mencintai kamu, mohon kamu percaya saya. Seorang pemburu seperti kakak bahkan kebohongan juga bisa membuat orang terharu hingga menangis. Dong Hyuk ingin menahan tangan Jin yang agar dia mendengarkannya tetapi dia langsung meronta karena merasa jijik pada pria ini. Dia melempar kalung pemberian Dong Hyuk ke tanah lalu langsung pergi. Jin yang duduk sedih di atap sehingga Taejun datang menghiburnya. Dong Hyuk tidak bisa menghubungi Jin yang cemas pergi mencari resepsionis untuk membantunya tetapi dihalangi oleh karyawan lain. Semakin membuatnya marah ingin memukul orang itu. Tepat saat ini Taejun datang baru membuatnya tenang. Taejun memperingatkan Dong Hyuk tidak boleh memanfaatkan Jin yang untuk merebut hotel tetapi sebaliknya membuat pihak lawan bertanya-tanya mengapa kakak tahu jelas pekerjaan dan tujuannya sampai seperti itu. Keduanya telah memutuskan untuk bertaruh satu sama lain. Taejun ingin melindungi kehidupan lebih dari 1000 karyawan di tempat ini sementara Dong Hyuk hanya ingin menang saja. Ingin melawan saya kakak sebaiknya menyiapkan mental. Di sisi ini Mihye menyindir Jin yang karena uang baru bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati hotel. Jika tidak, pria yang dia tunggu selama 3 tahun sudah kembali mengapa tiba-tiba akrab dengan pria lain. Manajer Lee yang mendengar langsung mengusir Mihye untuk menghibur Jin yang. Keduanya langsung pergi minum untuk menghilangkan kesedihan tetapi saat dia meminta sebungkus rokok lagi, meja sebelah terus melihat Jin yang membuatnya merasa sangat tidak adil.
Mengapa pria minum dan merokok tidak ada yang berkomentar sementara wanita malah dicela? Apakah urusan anak perempuan secara aktif mengejar seseorang juga sangat memalukan? Pria yang saya tunggu selama 3 tahun malah bilang hanya menganggap saya teman. Sedangkan pria yang baru saya kenal malah memanfaatkan saya. Tapi setidaknya kamu masih pernah berkencan dan berpacaran, sementara saya bahkan pegangan tangan pun tidak pernah. Yun Jung sambil bicara sambil menangis sangat sedih membuat Jin yang di sampingnya juga ikut menangis terisak. Sementara itu, Dong Hyuk masih selalu di depan rumah menunggu tetapi tidak melihatnya kembali. Sampai mendekati waktu janji dengan ketua Kim, kakak baru meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat janji. Baru bertemu Dong Hyuk, dia meminta kakak meyakinkan ayahnya agar dia diizinkan bekerja di hotel. Karena sekarang dia sangat tertarik dengannya dan ingin mengambil alih bisnis, tetapi ayah adalah orang yang merendahkan wanita sehingga selalu menentang. Dong Hyuk melihat tatapan mata Yun Hye tahu dia sedang jatuh cinta pada seorang karyawan di hotel sama seperti dirinya sehingga memiliki rasa simpati. Karena itu kakak membantunya meyakinkan ayahnya dengan sukses. Sementara Jin Yang dan Yun Jung setelah mabuk pergi ke hotel lain untuk menikmati rasanya menjadi raja bagaimana. Maka mereka tidur nyenyak sampai jam 12 siang keesokan harinya baru panik lari ke tempat kerja. Baru sampai di pintu sudah bertemu Dong Hyuk yang menunggu di sana. Kakak bilang ingin menjelaskan tetapi Jin yang tidak mau mendengar dan pergi bersama rekan kerja. Dong Hyuk tidak mau menyerah langsung mendorong Yun Jung keluar dan mengunci pintu. Kakak juga dengan sombong merusak panel kontrol agar dia tidak bisa pergi kemanapun selain mendengarkannya. Dong Hyuk mengakui dirinya datang ke sini untuk mengakuisisi hotel tetapi tujuannya tetap karena dia. Tetapi apapun yang kakak katakan, Jin yang hanya menganggap itu sebagai alasan. Kakak lalu menggunakan tangan menahan wajahnya meskipun semua orang di luar sangat ingin tahu. Tidak peduli orang lain berkata apa, berpikir apa, kamu hanya perlu melihat lurus ke saya saja. Di mata kamu hanya perlu ada saya. Jin Yang, saya cinta kamu. Dong Hyuk dengan lembut menciumnya. Jin Yang tidak melawan melainkan memeluk dan mencium kakak. Sampai semua orang membuka pintu dan membawanya pergi baru berhasil memisahkan mereka. Tetapi baru selesai menangani masalah ini, badai lain datang ketika karyawan hotel tiba-tiba melemparkan barang-barang Dong Hyuk keluar dari pintu. Kakak meskipun sedang marah tetap berusaha tenang mendatangi meja resepsionis meminta bertemu direktur utama, kalau tidak hotel akan ditutup. Ternyata direktur telah sewenang-wenang mengusir Dong Hyuk keluar baru membuatnya tidak ingin berbelas kasihan pada mereka lagi. Meskipun ketua dan Taijun dengan tulus meminta maaf juga tidak bisa membuat Dong Hyuk meredakan amarahnya karena tindakan itu telah menyentuh harga dirinya. Jika ditinjau dari hukum, hotel dengan sengaja mengungkap dokumen pribadi tamu sudah melanggar hukum. Jika karena itu membuat kesepakatan bisnis mereka gagal, hotel harus membayar ganti rugi hingga 100 juta dolar. Jumlah uang sebesar itu bagi Seoul Hotel yang sedang berusaha menggunakan uang tunai yang masuk setiap hari untuk mempertahankan hotel tidak berbeda dengan jalan buntu. Meskipun Taijun berusaha menenangkan tetap tidak bisa menghentikan Dong Hyuk yang ingin membawa mereka ke jalur hukum. Meskipun kalian mengundang pengacara terbaik juga tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Peristiwa serius seperti ini malah disebabkan oleh rekan kerja sendiri. Taijun mencari direktur untuk menanyakan masalah ini membuat keduanya berkelahi memaksa semua orang harus melerai. Meskipun sudah menyerahkan kunci kamar tetapi pihak Dong Hyuk tetap ingin check out sehingga direktur utama sendiri harus membawa hadiah untuk meminta maaf. Kakak dengan serius menundukkan kepala meminta maaf kepada Dong Hyuk tetapi kakak malah melempar keranjang bunga ke tanah. Setelah itu dengan tega menginjak-injaknya seolah sedang meremehkan permintaan maaf Taijun dan dengan marah melempar botol anggur ke dinding. Mohon kakak bawa keranjang buah ini berikan kepada karyawan yang telah melempar barang-barang saya. Kami sangat menyesal dan mohon kakak memaafkan. Jika ingin dimaafkan, suruh Jin yang datang ke sini, saya hanya ingin dia datang sendiri. Taijun dengan sakit kepala kembali dan melihat ke foto almarhum ketua. Kakak benar-benar terlalu bingung tidak tahu harus berbuat apa tetapi juga tidak ingin Jin yang tahu. Namun dia sendiri yang mencari pelayan untuk menanyakan bagaimana situasinya. Hasilnya mendengar Taijun dipermalukan oleh tamu itu sehingga memutuskan sendiri menemui Dong Hyuk. Dia menggunakan nada dingin berbicara dengan Dong Hyuk membuatnya merasa keduanya hanyalah orang asing. Tetapi Dong Hyuk malah memintanya duduk dulu dan mengundang Jin Yang minum segelas anggur. Bisakah kamu menggunakan identitas Jin Yang dan Dong Hyuk berbicara dengan saya? Jika begitu maka saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan kakak. Namun kakak punya banyak hal yang ingin dibicarakan dengan kamu. Kakak menjamin hotel tidak akan terjadi apa-apa. Mohon kamu percaya kakak. Tetapi meskipun Dong Hyuk terus menjelaskan, Jin Yang tetap menganggap dia hanyalah boneka yang tertipu. Dong Hyuk langsung bertanya keras apakah dia masih tidak percaya cinta kakak itu tulus membuatnya Jin Yang malu. Dia hanya menyesal mengapa kakak datang menemui dirinya dengan identitas ini sekaligus menghancurkan hotel yang paling dia cintai. Tetapi Dong Hyuk tidak bisa mengerti mengapa dia harus begitu emosional. Bahkan jika hotel jatuh ke tangan kakak, dia juga akan bisa terus bekerja di sini. Atau apakah karena Taijun, Jin Yang jadi begini?
Dia gugup mengatakan dirinya benar-benar tidak tahu melainkan hanya ingin percaya dirinya ditipu oleh Dong Hyuk baru merasa lega. Kakak telah mengorbankan banyak hal untuk bisa bersama kamu, bisakah kamu kembali di sisi kakak? Jin yang terus-menerus menggelengkan kepala lalu meminta izin untuk pergi. Dia terus berdiri menangis di luar sampai Taejun mendengar berita itu dan bergegas lari datang. Tetapi dia bilang dirinya baik-baik saja dan hotel juga tidak akan terjadi apa-apa lagi. Taejun malah takut dia menderita dan menyarankan Jin yang mulai sekarang jangan ikut campur dalam masalah ini lagi. Saat itu Yoonhye telah diizinkan ketua Kim kembali bekerja di hotel. Orang pertama yang paling ingin dia temui adalah Taejun. Kakak bertanya-tanya mengapa seorang nona muda seperti dia memilih datang bekerja di sini, tetapi jawabannya bukankah sudah terlalu jelas. Yoonhye sendiri mengatakan dia menyukai Taejun sehingga ingin kembali ke sini untuk berada di sisi kakak. Di sisi lain juga ingin belajar cara bisnis hotel. Setelah itu dia datang ke kantor kebetulan bertemu Jin yang sehingga memintanya membantunya memberikan CD kepada Taejun. Di dalamnya merangkum gaya dekorasi restoran dan masakan Mediterania yang dikumpulkan Yoonhye sendiri untuk berbagi beban dengannya. Saat mendengar Jin yang menceritakan, kakak malah menyindir Taejun menemukan pacar yang sangat baik. Di sisi ini Dong Hyuk telah menyadari Jin yang juga memiliki perasaan padanya tetapi dia tidak mau kembali di sisi kakak. Dong Hyuk mungkin seumur hidup hanya mencintai satu gadis sehingga kakak bersumpah akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan hatinya. Tak disangka, baru saja selesai berkata, Jin yang sudah muncul tepat di depan kakak. Namun dia tidak berani berhadapan dengan Dong Hyuk dan buru-buru bersembunyi. Kakak segera mengejar dan menariknya ke sisinya. Dong Hyuk mengajak Jin yang malam ini bertemu di gereja karena ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama. Kamu harus datang, saya akan menunggu kamu. Jin yang meskipun dibujuk rekan kerja tetap ingin datang ke tempat janji bertemu Dong Hyuk karena hatinya memang sudah menjadi miliknya sejak lama. Saat ini ada seorang tamu aneh yang terus menatap Yoonhye sampai dia datang mengingatkan mereka sudah waktunya tutup baru dia mau berdiri untuk membayar. Tetapi Mihye tidak mau membiarkannya pulang kerja melainkan menyuruh Yoonhye pergi mencuci piring, setelah itu harus menata kembali meja makan baru boleh pulang. Dia lelah tertidur di gudang sehingga Yang Jae menggantikan Yoonhye melakukan semuanya. Setelah itu meninggalkan pesan berharap Yoonhye setelah bangun akan meneleponnya. Tidak lama kemudian dia menelepon mengucapkan terima kasih kepada Yang Jae dan mengajaknya bertemu di pintu hotel. Namun tak disangka, pria itu tiba-tiba menghadang Yoonhye mengajaknya pergi minum kopi dengannya. Karena dia sangat mirip dengan mantan pacar yang pernah berkencan dengannya di restoran ini. Pria ini lalu mengulurkan tangan ingin menyentuh Yoonhye membuatnya panik mengayunkan tangan memukul wajahnya. Sehingga membuatnya marah dan langsung menangkapnya. Dia mengancam jika semua orang tidak membawa mantan pacarnya, dia akan melompat dari atap bersama Yoonhye. Di tangannya juga sedang memegang pisau sehingga Taejun harus sangat berhati-hati membujuk pria ini. Saat ini jam sudah hampir pukul 12 malam sehingga Jin yang sangat cemas. Meskipun begitu dia tidak bisa pergi hanya karena hotel sedang terjadi insiden. Yang Jae yang tahu berita itu terbang seperti kilat ke tempat kejadian. Kakak bersama Taejun bertukar pandang bekerja sama mendekati tamu itu. Tepat pada saat dia lengah, Yang Jae segera menerjang menyerang pria ini, berhasil membuatnya melepaskan Yoonhye. Dia sangat ketakutan memeluk erat Taejun dan tidak memperhatikan Yang Jae yang baru saja mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Di sisi ini Dong Hyuk dengan gelisah sudah lama menunggu Jin yang tetapi sama sekali tidak melihat bayangannya. Kakak mengira dia tidak mau kembali kepadanya sehingga sangat putus asa. Setelah selesai urusan, Jin yang buru-buru lari ke gereja tetapi sudah tidak melihat kakak di sana lagi. Dia terpaksa pergi ke depan kamar menunggu Dong Hyuk tetapi tak terduga bertemu Taejun di sini. Dua orang berjalan beriringan sambil mengobrol. Tepat saat itu mobil Dong Hyuk tiba-tiba berhenti dan dia melangkah keluar dari sana. Jin yang ingin menjelaskan mengapa dia tidak datang ke tempat pertemuan tetapi Dong Hyuk berpendapat bahwa alasannya sudah ada di depan matanya ketika melihat kedua orang itu bergandengan tangan dengan mesra seperti itu. Perasaan tulusnya terluka parah ketika Jin yang sama sekali tidak datang menemuinya untuk terakhir kalinya. Bahkan tidak pernah satu kali pun mempercayai Dong Hyuk. Hari ini kau telah membiarkan aku melihat wajah asli Seoul Hotel. Aku pasti akan menggenggamnya ke dalam tanganku. Dong Hyuk langsung berbalik ke arah Taejun secara resmi menyatakan perang kepadanya sementara Jin yang di sisinya hanya bisa menangis dengan sedih. Setelah malam itu suasana hatinya sangat muram memengaruhi sikap kerjanya sehingga Yunjung datang untuk mengingatkannya. Ia juga berbaik hati menasihatinya agar segera mengakhirinya. Tiba-tiba Taejun menelepon menyuruh Jin yang segera datang ke tempatnya. Tempat ini juga sudah menyiapkan lilin dan musik latar yang akrab sehingga dia tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun Taejun. Dahulu mereka berdua pernah diam-diam bolos sekolah datang ke restoran mendengarkan lagu ini sambil bersumpah bahwa mereka akan seperti pasangan pria dan wanita utama yang akan selamanya bersama bahkan waktu pun tidak bisa
memisahkan mereka. Juga pada saat perayaan ulang tahun pertama Jin yang telah mencium Taijun, tetapi sekarang mungkin mereka tidak bisa kembali ke masa itu lagi. Dia sangat menyesali senyum bahagia Jin yang di masa lalu, tetapi sekarang ada terlalu banyak masalah yang membuatnya kehilangan senyum itu. Jin yang bertanya kepada Taijun apakah dia mencintainya. Dia tergagap menjawab bahwa dia menyayanginya hanya sebagai rekan kerja. Tetapi hal itu justru membuatnya merasa lebih lega karena mungkin mereka selamanya menjadi teman malah merupakan hal yang baik. Ketika keduanya kembali, mereka tidak sengaja bertemu. Dong Hyuk membuat suasana menjadi canggung. Kedua belah pihak saling menatap seolah menyimpan banyak hal yang ingin diucapkan, tetapi mulut tidak bisa mengatakannya, begitu saja melewati lawan bicara seperti orang asing. Dong Hyuk telah bertekad tidak akan ragu lagi untuk mengakuisisi hotel karena siapapun. Dia segera melakukan pembelian semua saham dengan harga berapapun. Bahkan kembali menjadi Frank Shin yang dingin seperti dulu, yang hanya tahu menundukkan kepala pada pekerjaan tanpa dipengaruhi perasaan apapun. Sangat cepat dia telah menandatangani kontrak untuk mengakuisisi 15% saham Seoul Hotel dari para pemegang saham asing. Dia juga bekerja sama dengan pengawas Kim yang selalu menentang Han Taijun. Situasi semakin serius sehingga direktur utama dan ketua tidak bisa mengabaikannya lagi dan dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapi Frank Shin. Kunci terakhir dari proses tersebut adalah 3% saham milik anggota dewan yang telah meninggal. Sekarang telah dialihkan atas nama istrinya yaitu Song Hye-jo. Jika memilikinya, Seoul Hotel akan segera berganti pemilik dan tidak hanya itu tetapi juga mengganti seluruh jajaran manajemen termasuk ketua dan direktur utama. Tepat setelah itu Song Hye-jo, wanita yang pernah membuat hidup Taijun sengsara, kini hadir di hotel. Dia terus menanyakan tentang direktur utama dan juga meminta untuk bertemu dengannya, tetapi Jin Yang berbohong bahwa Taijun sedang dalam perjalanan dinas. Setelah itu Nyonya Song meminta Jin Yang untuk membelikan pakaian dalam dan kaos kaki untuknya. Begitu keluar dia telah berpesan kepada rekannya agar jangan sampai Taijun tahu bahwa wanita itu telah kembali. Jin Yang tidak lupa berpesan kepada Manajer Lip untuk menjaga mulutnya, tetapi begitu dia berbalik Sujin sudah keceplosan membocorkannya kepada direktur Oh. Tepat setelah itu Dong Hyuk mencari Oh Hyungman untuk bekerja sama mengakuisisi Seoul Hotel. Dia berjanji akan menunjuk Oh Hyungman menjadi direktur utama setelah mendapatkan hotel tersebut. Sekarang hanya perlu menemukan Song Hye-jo dan semuanya akan terselesaikan. Direktur Oh segera memberitahu mereka bahwa wanita itu ada di hotel. Pada saat yang sama Yoon Hye telah mengungkapkan kepada Taijun bahwa ayahnya sedang mencari cara untuk membeli 3% saham Nyonya Song. Dia, karena memikirkan Taijun dan kehidupan lebih dari 1000 karyawan di tempat ini, tidak ingin hotel itu berpindah tangan. Pada saat yang sama Dong Hyuk dan Leo telah menemukan Nyonya Song lebih dulu. Dia menawar harga 20% lebih tinggi dari pasar untuk meminta membeli kembali saham itu, tetapi Nyonya Song menginginkan hal lain. Karena penampilan Dong Hyuk terlalu tampan, sifat genit Song Hye-jo yang dulu bangkit dan ingin dia membalasnya dengan dirinya sendiri. Dong Hyuk dengan cepat menolak, tetapi sebagai gantinya akan mengundang Nyonya Song makan malam. Tepat pada saat itu Jin yang membawa barang-barang untuk Nyonya Song, tidak menyangka akan bertemu Dong Hyuk di sini. Tetapi wanita ini dengan cepat mengubah sikapnya karena Jin yang membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dia marah dan melemparkan pakaian dalam ke wajah Jin yang di depan Dong Hyuk. Tepat setelah itu Nyonya Song mengusirnya keluar lalu segera merendahkan suaranya berbicara dengan Dong Hyuk, tetapi dia tidak ingin berlama-lama dan segera pergi. Keduanya berhadapan tetapi melihat Dong Hyuk berjalan ke arahnya, Jin yang buru-buru melarikan diri, tetapi pada akhirnya masih menemui jalan buntu. Dia malu menyembunyikan tas belanjaan di depan Dong Hyuk yang membuatnya tidak mengerti mengapa dia menolaknya untuk melayani tamu seperti itu. Dia mulai merasa sedih dan malu mengatakan bahwa dulu dia sangat menyukai pekerjaan ini, bahkan pernah melakukan banyak hal yang lebih merugikan tetapi tidak pernah merasa malu. Sejak mengenal Dong Hyuk dia baru merasa kehilangan muka di hadapannya. Hal ini semakin membuat Dong Hyuk ingin segera mendapatkan hotel itu, tetapi Jin yang terus memohon agar dia melepaskan Seoul Hotel. Jika kau melepaskan hotel ini, apakah kau akan kembali padaku? Jin yang ragu-ragu tidak menjawab yang semakin membuatnya sangat kecewa. Dong Hyuk mencari Taijun untuk melihat seberapa jauh dia telah mempersiapkan taruhan ini. Taijun dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia sedang memegang kartu truf, tetapi Dong Hyuk sama sekali tidak takut. Selanjutnya dia mengingatkan direktur utama untuk mengelola karyawannya dengan baik. Jangan biarkan mereka membawa pakaian dalam berlari ke sana kemari seperti itu. Taijun juga dari Manajer Lee tahu bahwa Nyonya Song ada di sini sehingga dia mencari Jin Yang untuk menanyakan dengan jelas. Dia menyalahkannya karena menyembunyikan semuanya darinya dan diam-diam menemui Frank Shin. Jin Yang langsung membantah tetapi keduanya berbeda pendapat sehingga mereka bertengkar dengan suara keras. Dia dengan kesal pergi berkemas, setelah itu meminta cuti untuk
untuk menenangkan diri. Sementara Taijun pergi menemui Nyonya Song. Alasan dia secara khusus kembali ke sini adalah untuk meminta maaf atas kesalahpahaman 3 tahun lalu, tetapi karena Jin yang berbohong maka Nyonya Song mempersulitnya. Setelah itu dia menyerahkan 3% saham yang dipegangnya kepada Taijun dan berdamai dengannya. Dong Hyuk setelah menerima berita bahwa negosiasinya dengan Nyonya Song gagal, telah memberitahu Ketua Kim dengan kecurigaan bahwa ada orang dalam yang membocorkan berita itu. Karena hanya dia dan pihak Ketua Kim yang tahu bahwa Song Hye-jo memegang saham penting itu saja. Ketua langsung teringat pada Yoon Hye karena saat itu dia juga ada di restoran. Pihak hotel setelah mendapatkan kartu truf dari taruhan itu mereka beramai-ramai pergi merayakan. Taijun tidak ikut makan bersama semua orang tetapi berada di luar merenung hingga Yoon Hye keluar mencarinya. Kelancaran kali ini adalah berkat dia sehingga Taijun benar-benar sangat berterima kasih. Sekaligus khawatir ayahnya akan menyalahkannya tetapi Yoon Hye dengan gembira menyuruhnya mengantarnya pulang sebagai hadiah balasan. Mereka berdua berjalan beriringan pulang seperti ini juga membuat Yoon Hye merasa puas. Semakin berharap setiap hari bisa berada di samping orang yang dicintainya, tetapi mungkin mimpi kecil ini terasa begitu jauh. Karena ayahnya telah muncul memisahkan mereka berdua dan juga memperingatkan Taijun untuk tidak memanfaatkan putrinya demi mendapatkan informasi intelijen. Pada saat yang sama dia melarang Yoon Hye mulai sekarang tidak boleh menginjakan kaki di Seoul Hotel lagi, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Karena dia mengakui dirinya telah mencintai direktur utama Seoul Hotel, di saat dia paling putus asa dialah yang muncul sebagai secercah cahaya menuntunnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Meskipun ini adalah cinta sepihak sekalipun dia tidak berharap akan dibalas. Tetapi bagaimana mungkin Ketua Kim membiarkan putri satu-satunya mencintai orang seperti itu? Dia menikah dengan siapa harus diputuskan sendiri olehnya. Yoon Hye segera mengeluarkan botol obat yang pernah diminum ibunya saat sekarat dan mengancam ayahnya bahwa jika dia masih menghalangi maka dia akan mengakhiri hidupnya sendiri seperti ibunya. Sementara itu Taijun datang menemui Jin Yang dengan sedih untuk minum. 3 tahun lalu dia pernah berlutut memohon kepada Nyonya Song untuk membela Taijun, pernah melakukan segalanya untuknya tanpa takut kehilangan muka. Dengan sabar menunggu Taijun selama 3 tahun penuh, tetapi pada akhirnya dia hanya ingin berteman dengannya. Jin Yang memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menemukan wanita yang lebih baik darinya, karena kesempatan tidak datang 2 kali dalam hidup. Hari berikutnya, ketua tiba-tiba mengadakan rapat penting untuk memperkenalkan seorang pengawas yang dikirim dari bank untuk menjamin stabilitas sumber daya keuangan hotel agar pinjaman berlanjut. Tetapi tak disangka pria yang melangkah masuk dengan gagah adalah Dong Hyuk. Saat ini dia diangkat menjadi manajer bisnis dan penasihat Seoul Hotel. Setelah itu dia menyajikan dokumen analisis situasi bisnis hotel saat ini yang harus dikatakan sangat buruk. Dong Hyuk langsung di depan semua orang mengkritik direktur utama yang tidak tahu cara mengelola sehingga situasinya menjadi seperti itu. Selanjutnya dia menyerahkan dokumen rencana restrukturisasi organisasi hotel sekaligus daftar karyawan yang perlu dikurangi. Semua orang terpaksa mengikuti permintaan Dong Hyuk, jika tidak, sumber dana bank yang disalurkan ke hotel akan diputus. Taijun segera mengejarnya untuk mencegah pemecatan karyawan, tetapi sekarang yang memegang kendali keputusan adalah Dong Hyuk, bukan dia. Seluruh karyawan yang mendengar kabar itu sangat panik sehingga Jin Yang maju menenangkan mereka. Malam itu ketika Yoon Hye membawakan makanan ringan untuk Taijun, dia mengakui setelah bertemu ayahnya baru menyadari bahwa dia telah menyukai Yoon Hye. Setelah mendengar itu dia terharu sampai meneteskan air mata, tetapi Taijun khawatir semua orang tidak akan merestui cinta mereka. Bagaimanapun, selama dia mengakui bahwa di hatinya sudah ada Yoon Hye, dia pasti akan menggunakan segala cara agar mereka bisa bersama. Keesokan harinya Taijun membawa rencana itu kepada Dong Hyuk, tetapi dia langsung membuangnya dan menyebutnya sampah. Jika tidak ada ide yang terpikirkan, pemecatan karyawan harus dilakukan, tetapi Taijun berkata dia tidak bisa melakukannya. Dong Hyuk segera marah memperingatkan jika Taijun masih keras kepala seperti itu dia sendiri yang akan memecatnya. Ketika Taijun dan Jin Yang baru saja pergi, Direktur Oh meminta Dong Hyuk menyerahkan masalah pengurangan karyawan kepadanya. Taijun merasa lelah sudah naik ke atap untuk bersantai sebentar. Tidak disangka dia bertemu Yoon Hye sehingga dia berkata akan meminjamkan bahunya untuk bersandar. Sekalipun kau ingin menangis tidak apa-apa, aku rasa aku belum selelah itu. Kau sangat baik namun memiliki satu kekurangan, yaitu tidak tahu cara menerima kebaikan orang lain terhadapmu. Urusan mereka kau selalu bersedia melakukannya, tetapi ketika kau butuh bantuan malah menolak orang lain. Taijun kena pada sasaran hanya bisa terdiam sementara Yoon Hye maju bersandar di bahunya. Keesokan harinya daftar pemecatan karyawan telah resmi diumumkan, totalnya lebih dari 100 orang.
Taijun menerima kabar itu dengan marah merobek, semuanya lalu mendatangi Dong Hyuk untuk berdebat. Dia dengan marah memarahi Dong Hyuk sebagai orang berdarah dingin yang tidak memiliki hati nurani. Tetapi pandangan keduanya bertolak belakang. Dong Hyuk hanya bekerja berdasarkan keuntungan, jika tidak mengurangi personel maka Seoul Hotel akan cepat bangkrut. Sementara Taijun tidak ingin memutus mata pencaharian karyawan-karyawan itu. Jika mengurangi orang-orang ini tidak akan ada hotel. Orang di mana-mana juga ada kan. Saya rasa Anda juga perlu mengurangi satu hal lagi, wanita Anda juga sangat banyak. Taijun mencibir satu kalimat lalu segera pergi. Ketua yang mengetahui hal itu marah menyalahkan Direktur Oh, tetapi dia berpendapat bahwa Han Taijun yang terus lemah seperti itu akan membuat hotel bangkrut. Lebih baik dia secara terbuka menjadi orang jahat menyelesaikan semuanya. Situasi semakin tegang ketika staf manajemen peralatan dan staf kebersihan mogok kerja tidak mau melanjutkan pekerjaan yang membuat Taijun semakin pusing. Jin Yang ingin maju mencari Dong Hyuk untuk berbicara tetapi Taijun tidak mengizinkannya ikut campur. Setelah memikirkannya baik-baik, dia memutuskan untuk memohon kepada Dong Hyuk agar melepaskan hotel tempat dia telah mengabdi sejak masa kanak-kanak. Dia memohon padanya untuk tidak membuat mereka menjadi tidak bahagia, jangan mendorong mereka ke dalam kesulitan. Setelah itu dia meletakkan surat pengunduran diri di atas meja dan mengucapkan selamat kepada Dong Hyuk yang telah memenangkan taruhan ini. Sementara itu Jin Yang bersama Sujin pergi berkaraoke untuk melepaskan beban pikiran. Dia bimbang perasaannya terhadap kedua pria itu pada akhirnya seperti apa. Yang satu memberinya perasaan sangat nyaman hanya ingin bersandar. Sementara yang lain terlihat sangat kesepian membuatnya hanya ingin berada di sisi menghiburnya. Ketika dia dan seniornya pulang tak disangka mereka bertemu Dong Hyuk, Sujin segera menghindar agar mereka menyelesaikan semua masalah. Dong Hyuk berkata jika dia tidak mau mengambil langkah maju, maka dia akan selangkah demi selangkah mendekati Jin Yang agar dia bersedia kembali padanya. Tetapi itu terlalu kejam karena dia yang telah mendorong lebih dari 100 rekan kerjanya ke dalam kesulitan. Kau telah melakukan hal sekejam itu, masih bisa bersikap tenang bagaimana? Jadi kau ingin aku menghilang? Aku benar-benar berharap aku bisa melupakan segalanya dan menganggapnya hanya sebagai kenangan indah saja. Tetapi Dong Hyuk malah mengatakan bahwa di hatinya dia telah membangun sebuah hotel miliknya sendiri untuk Jin Yang. Namun Jin Yang tega mendorongnya menjauh membuat hatinya sakit berkali-kali. Dia menangis sedih memeluk erat pria di depannya. Dong Hyuk telah memberinya sebuah janji, asalkan Jin Yang mau menunggunya dalam waktu 1 bulan. Dia pasti tidak akan membuatnya menyesal. Pada saat yang sama, Taijun menyusup ke kantor Dong Hyuk diam-diam mencampurkan dokumennya untuk diserahkan kepada kantor surat kabar. Dia ingin memanfaatkan tekanan media namun tindakan sebuah organisasi menyelidiki informasi tentang perusahaan yang akan mereka akuisisi adalah hal yang sah. Jika ingin mempublikasikan berita harus ada informasi intelijen yang lebih akurat tentang mobilisasi sumber dana besar-besaran yang digunakan Ketua Kim untuk mengakuisisi saham. Keesokan harinya, Yoon Hye sangat terkejut mengetahui Taijun telah mengundurkan diri. Di hotel belum ada yang tahu hal ini, bahkan Yang Jae dan Ketua juga belum tahu. Yoon Hye segera mencari Jin Yang agar dia memverifikasi situasinya lalu segera mengadakan rapat mendadak. Karena direktur utama tiba-tiba menghilang di tengah situasi yang tegang, Jin Yang ingin meminta pendapat semua orang. Kepala Koki berpikir jika Taijun dipaksa oleh orang lain maka mereka juga akan sepakat mengajukan surat pengunduran diri untuk memberikan tekanan kepada Frank Shin. Tepat pada saat itu Direktur Oh muncul menghalangi semua orang sehingga terjadi perselisihan dengan karyawan. Semua orang segera bergegas memisahkan mereka, sekaligus seorang karyawan melaporkan situasinya kepada Taijun sementara ketua juga dengan cepat hadir menghalangi semua orang. Dia telah meneleponnya mengatakan bahwa surat pengunduran diri hanyalah umpan saja. Tujuan sebenarnya adalah untuk diam-diam menangani urusan hotel. Di sisi lain, ketua telah mengetahui Yoon Hye adalah putri ketua Kim sehingga memutuskan untuk memecatnya. Karena dia adalah alasan yang menyebabkan suaminya terkena serangan jantung hingga meninggal dan tidak hanya itu, tetapi juga mendorong hotel ke dalam situasi seperti sekarang. Namun Yoon Hye bersikeras tidak akan meninggalkan hotel karena sudah lama menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Jika dipecat dia merasa seperti diusir dari rumah oleh keluarga. Yang Jae berpikir bahwa status mereka seperti Romeo dan Juliet tetapi Yoon Hye memberitahunya bahwa mereka bukan hubungan asmara. Kalimat ini membuatnya sangat sedih, hanya bisa berteriak sangat keras memanggil namanya, tetapi orang di hati Yoon Hye hanya ada Taijun. Artikel itu belum resmi dirilis sudah jatuh ke tangan ketua Kim karena jaringan hubungannya tidak biasa. Keduanya tahu jelas Taijun telah berbuat ulah tetapi Dong Hyuk tidak terlalu peduli dengan permainan medianya. Namun ketua Kim ingin segera mencabut duri dalam mata ini sehingga memerintahkan bawahannya untuk menangani Taijun. Di sisi ini Dong Hyuk menelepon Jin Yang dengan sungguh-sungguh ingin bertemu dengannya untuk memberikan sesuatu. Tak disangka itu adalah surat pengunduran diri direktur utama yang membuatnya sangat terkejut, langsung dengan emosi memarahi Dong Hyuk terlalu kejam sampai memaksa Taijun ke jalan ini.
Bagi Taijun, hotel adalah seluruh hidupnya. Kau melakukan hal seperti itu benar-benar keterlaluan. Jika kau membuat Taijun mengalami kerugian apapun seumur hidup, aku tidak akan mau bertemu denganmu lagi. Jin Yang terus-menerus mengatakan kata-kata yang menyakitkan lalu buru-buru pergi tanpa memberi Dong Hyuk kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Siang malam itu Taijun lagi-lagi dengan sukarela datang mencarinya dan sangat percaya diri karena memegang banyak dokumen penting di tangannya. Taijun mengajukan syarat kepada Dong Hyuk, pertama membatalkan pemecatan karyawan, kedua mengakui di depan media bahwa telah memaksa menerima surat pengunduran diri, setelah itu mengembalikannya agar dia berdiskusi dengan Dewan Pengawas, akhirnya berjanji bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dong Hyuk setuju dengannya tetapi surat pengunduran diri tidak bisa dikembalikan karena sudah dirobek. Setelah mengakhiri transaksi, Taijun pergi dengan santai tetapi tak disangka dia diculik oleh anak buah Ketua Kim. Dong Hyuk menyerahkan kepada Direktur Oh untuk membatalkan pemecatan karyawan tetapi dia tidak setuju dan berpendapat bahwa Dong Hyuk telah dibutakan oleh kata-kata manis wanita di telinganya sehingga kehilangan akal sehat. Di hotel ini siapa yang tidak tahu hubungan antara dia dan Jin Yang. Sementara itu, Ketua Kim ingin menggunakan uang untuk membuat Taijun patuh selamanya. Baik gaji, bonus, uang pensiun seumur hidupnya, dia bisa membayarnya penuh asalkan dia memberikan harga. Saya pikir 120 juta. Ketua Kim setelah mendengar itu tertawa terbahak-bahak tetapi ekspresinya langsung menjadi menakutkan. Dia ingin mendapatkan Seoul Hotel tetapi juga tidak mau kehilangan orang berbakat seperti Taijun sehingga ingin menggunakan cara terbaik untuk mendapatkan keduanya. Bukan ingin pria Korea Amerika itu setelah menyelesaikan pekerjaan malah membawa lari uang. Namun Taijun tetap bersikeras tidak memihak kepadanya membuat ketua marah memerintahkan bawahannya memukulinya sampai pingsan. Pengumuman penghentian pemecatan karyawan telah ditempel di mana-mana di hotel membuat semua orang sangat gembira. Mereka semua tahu itu karena Taijun telah berjuang keras untuk merebut kembali tempat ini sehingga mereka bertepuk tangan memujinya tetapi tidak ada yang melihat direktur utama dimanapun. Jin Yang datang ke kantor mencari juga tidak ada, hanya ada Yoon Hee yang juga sedang menunggunya. Dia hanya tahu setelah Taijun menemui Dong Hyuk dia menghilang. Jin Yang khawatir menelepon Dong Hyuk menanyakan keberadaan Taijun tetapi dia juga tidak tahu. Dong Hyuk curiga Ketua Kim telah bertindak sehingga meneleponnya tetapi ketua malah menyangkal dirinya tidak bersalah. Setelah itu dia berbalik memperingatkan Yoon Hee mulai sekarang tidak boleh datang ke hotel lagi karena bagaimanapun hotel itu akan jatuh ke tangannya. Sampai saat itu dia mau menjadi ketua juga boleh, mengapa harus datang ke restoran membungkuk melayani. Saat ayahnya keluar dia telah membaca pesan singkat dari bawahannya sehingga tahu bahwa Taijun berada di lapangan golf. Tepat setelah itu Yoon Hee bersama Jin Yang dan Dong Hyuk buru-buru berlari ke sana. Benar-benar melihat dia penuh luka terbaring di atas rumput sehingga semua orang dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Untungnya hanya terluka di luar tetapi Yoon Hee tetap bersikeras tinggal merawat Taijun. Sementara Jin Yang malah menjadi takut akan orang seperti Ketua Kim. Dia takut suatu hari nanti Dong Hyuk juga akan menjadi seperti dia. Jin Yang menyandarkan kepala di bahu Dong Hyuk bertanya-tanya mengapa takdir menggunakan cara ini agar mereka bertemu. Di sisi lain Dong Hyuk ingin mengakhiri kontrak dengan Ketua Kim karena dia telah menyembunyikan masalah Taijun darinya. Apalagi cara kerja mereka juga bertolak belakang sehingga tidak bisa bekerja sama lagi. Pada saat yang sama Taijun juga sudah keluar dari rumah sakit dan kembali ke hotel. Dia segera menemui ketua. Tidak lama kemudian Yang Jae bersama Yoon Hee datang mengunjungi Taijun tetapi ketua malah marah memarahi Yoon Hee mengapa sudah dipecat masih datang ke sini. Yoon Hee langsung keluar membuat Yang Jae menyalahkan ibunya mengapa malah melampiaskan kemarahan pada Yoon Hee karena Ketua Kim. Dia dibuat emosi oleh Yang Jae dan batuk tak henti-henti. Di sisi ini Dong Hyuk telah menyelidiki dokumen tentang adik perempuannya yang hilang 20 tahun lalu. Dia adalah Shin Dong Hee dan juga memiliki nama lain yaitu Jenny. Di atasnya juga ada nomor telepon tetapi ketika Leo menelepon ternyata itu nomor dapur Seoul Hotel. Dong Hyuk secara pribadi datang ke dapur mencarinya tetapi Jenny sama sekali tidak tahu orang di depannya adalah kakak laki-lakinya. Dia bahkan sangat membenci Dong Hyuk karena merupakan musuh hotel. Kau datang ke sini untuk mencari tahu siapa yang bisa dipecat atau bagaimana. Meskipun kau pengawas tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Setelah menarik kata-katanya dia langsung pergi sementara Dong Hyuk hanya menatap adiknya tanpa bisa berkata apa-apa. Malam harinya dia curhat bersama Jin Yang, menceritakan kepadanya bahwa dia telah bertemu lagi dengan ayah dan adik perempuannya. Melihat Jenny menderita seperti itu, dia merasa seolah-olah semuanya adalah kesalahannya. Dong Hyuk tidak pernah melupakan hari dirinya ditinggalkan ayahnya sehingga dia harus hidup bersama orang asing. Tetapi dia malah menghasilkan banyak uang dan ketenaran, bukankah itu sebuah kesuksesan? Apa artinya kesuksesan jika dia tidak bisa memakaikan kalung kepada gadis yang dicintainya? Setelah mendengar curahan hati Dong Hyuk yang tulus, Jin Yang merasa dinding di antara mereka seolah-olah dihancurkan membuatnya merasa lebih akrab dengannya. Jika Dong Hyuk tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jenny, Jin Yang akan melakukannya untuknya. Gadis kecil itu
Lalu setelah mendengar semuanya dari mulut Jin Yang, keesokan harinya segera datang mencari kakak laki-lakinya. Dong Hyuk segera mengajaknya masuk ke kamarnya dan terus-menerus bertanya tentangnya sehingga Jenny menceritakan kepada kakaknya tentang masa lalunya. Jika tidak dipanggil oleh Taijun mungkin dia sudah menjadi pecandu narkoba atau meninggal di tangan gangster. Kau hidup sangat sulit ya. Aku tidak ingat lagi, tetapi sungguh beruntung karena kakakku berhasil seperti ini. Jika kau orang baik, alangkah baiknya. Jenny merasa bangga sekaligus sedih meneteskan air mata ketika bertemu kembali dengan kakak yang hilang selama ini tetapi juga sekaligus musuh hotel. Dong Hyuk juga menceritakan kepadanya tentang ayah mereka. Setelah itu, demi adiknya dia datang ke Dong Hae sekali lagi. Di sisi ini Jin Yang mengungkapkan Jenny adalah adik Dong Hyuk kepada Taijun yang membuatnya sangat terkejut. Tetapi Jenny menunjukkan ekspresi yang tidak begitu gembira sehingga Jin Yang meminta Taijun menasihati gadis itu. Dia datang ke rumah Jenny berusaha membujuknya untuk menerima kembali kerabatnya karena bukankah itu tujuan awalnya dia ingin kembali ke Korea. Keesokan harinya Leo menjemput Tuan Shin ke Seoul Hotel untuk bersiap menerima kembali anak kandungnya. Dong Hyuk dan Jenny bergandengan tangan berjalan menemui ayah mereka. Saat melihat anaknya, Tuan Shin langsung berdiri sementara Jenny yang terharu tidak bisa berkata-kata langsung melakukan penghormatan besar kepada ayahnya. Meskipun pernah ditinggalkan olehnya tetapi ini juga adalah orang yang Jenny rindukan dan cari siang malam selama bertahun-tahun ini. Ayah segera membantu Jenny berdiri sambil menangis terseduh-seduh memohon Jenny memaafkannya. Nah, maafkan ayah yang bersalah pada kalian berdua. Tidak apa-apa, aku berterima kasih ayah telah muncul di tempat ini sehingga aku bisa bertemu ayah lagi. Dua anak dan ayah itu berpelukan dengan haru menangis terseduh-seduh dalam kebahagiaan reuni yang membuat Dong Hyuk di samping juga tidak bisa menahan emosinya. Saat ini Jin Yang secara khusus datang mencari Taijun untuk bertanya kepadanya, jika suatu hari aku melepaskan segalanya dan berada di sisi Dong Hyuk, apakah aku orang jahat? Jika aku memilih cintaku sendiri alih-alih keselamatan hotel, apakah aku sangat egois? Apakah Anda akan bahagia bila di sisinya? Walau aku tak tahu masa depan, aku tahu dia membutuhkanku. Bila Anda sudah berpikir begitu, ikutilah hati nurani Anda. Siapapun yang bicara, abaikan saja mereka. Tetapi hal yang paling ingin Jin Yang dengar adalah pikiran tulus Taijun. Tepat pada saat itu Yun Hye membawakan sarapan sehingga dia mengantarnya pulang dan berjanji akan membicarakan hal ini lain kali. Taijun ingin membantu Yun Hye memilih kata-kata untuk direktur utama, tetapi dia tidak ingin dia terpengaruh karenanya. Meskipun Taijun hanya akan terus diam di sana tidak mau maju dalam hubungan ini, Yun Hye juga akan terus berusaha kecuali dia mengatakan sudah bosan dengan Tai Yun Hye barulah dia bisa berhenti. Namun Taijun bilang dia sama sekali tidak akan pernah berpikir membenci dirinya. Cukup hanya begitu saja sudah membuat Yun Hye merasa puas. Keesokan harinya Jenny memberikan tas hadiah ayahnya kepada Dong Hyuk sekaligus berterima kasih karena telah membantunya bertemu lagi dengan ayahnya. Dia telah membelikan sebuah rumah di Dong Hae agar kapanpun adik perempuannya mau bisa datang menemuinya. Lagi pula dia ingin membawa Jenny kembali ke Amerika untuk menyekolahkannya dengan layak. Apapun yang adik mau dia akan memenuhinya untukmu. Dia akan mengganti kerugian selama bertahun-tahun ini untukmu. Aku sama sekali tidak mengalami kerugian, malah merasa sangat bahagia karena bisa melakukan pekerjaan memasak yang paling aku sukai. Hanya saja, bisakah kamu berhenti menyulitkan pihak hotel? Aku sudah berutang terlalu banyak pada Paman Taijun. Aku memohon padamu. Dong Hyuk merasa sangat canggung menghadapi permohonan Jenny, tetapi dia hanya bisa bilang maaf. Setelah itu Direktur Utama Kim berkata kepadanya bahwa dia ingin menjual seluruh saham yang dia miliki di Seoul Hotel kepada sebuah hotel asing karena mereka telah berjanji akan memberikan harga yang sangat memuaskan kepada Direktur Utama. Bagaimanapun dia berbisnis juga demi mencari untung sehingga dia setuju dengan mereka. Namun Dong Hyuk malah menyarankan Direktur Utama Kim untuk mempertahankan Seoul Hotel karena ini adalah sebuah hotel yang sangat berpotensi bisa mengubah rugi menjadi laba dalam waktu 2 tahun. Tetapi Direktur Utama Kim tidak peduli sebanyak itu, yang dia inginkan hanyalah uang di depan mata saja. Dong Hyuk tidak mau menggunakan cara sebelumnya untuk mengakuisisi hotel sehingga membuat para karyawan senior jatuh ke dalam kesulitan jika hotel itu berganti nama. Perbuatan kejam seperti itu dia tidak mau melakukannya lagi lalu pergi. Para karyawan bertemu dengannya menyapa dengan gembira dan memanggil Dong Hyuk sebagai pria 300 tangkai mawar. Dong Hyuk berjalan-jalan mengelilingi hotel melihat para karyawan di sini semuanya sangat ramah kepada pelanggan dan berdedikasi pada pekerjaan mereka. Bahkan adik perempuannya Jenny juga sangat bergairah dengan pekerjaannya. Tiba-tiba rekan kerjanya melihat Dong Hyuk sehingga menyuruh Jenny keluar untuk menemuinya. Malam ini dia ingin mengadakan makan malam keluarga sehingga sangat berharap Dong Hyuk akan datang.
Dia merasa lelah ingin mencari tempat yang damai sehingga Jin Yang membawa Dong Hyuk ke tempat rahasianya. Tempat ini memberinya perasaan damai dan tenang yang sebelumnya tidak pernah disadari oleh Dong Hyuk. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua karyawan sangat ramah kepadanya. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri yang dulu terlalu acuh tak acuh, tidak pernah memperhatikan orang lain saat Taijun mencari direktur utama. Dia berterima kasih kepadanya karena selama ini selalu terus berupaya menyelamatkan Seuen. Setelah ini jika bertemu ayah Yang Jae saya pasti akan mengatakan hal ini kepadanya. Taijun mendengar perkataan ini meskipun lembut, tetapi di dalam hatinya terasa berat seolah-olah direktur utama sedang mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Melalui nasihat dari Taijun, direktur utama telah setuju mengizinkan Yunhee kembali bekerja di hotel. Dia memanggilnya ke kantor meminta maaf kepada Yunhee atas sikapnya yang sebelumnya. Sekaligus ingin memberitahunya sebuah rahasia bahwa direktur utama telah mengidap kanker paru-paru stadium akhir dan hanya bisa hidup beberapa bulan lagi. Setelah tante tiada hanya Yang Jae sendiri yang akan tinggal di tempat ini. Karena itu aku memohon kamu jadilah teman baiknya. Air mata Yunhee terus mengalir dan dia mengangguk setuju dengan direktur utama. Ada satu hal yang dia tidak pernah ungkapkan kepada siapapun, adalah bahwa dirinya dan direktur utama Kim sudah saling kenal sejak kecil. Sekaligus direktur utama Cek dan direktur utama Kim pernah menjadi teman akrab, tetapi hubungan mereka retak karena dirinya. Foto ini juga diabadikan sendiri olehnya untuk Nyonya. Yunhee telah meminta foto itu sebagai kenang-kenangan, tetapi saat dia keluar matanya masih berkaca-kaca sehingga Yang Jae salah paham dan ibunya kembali memarahinya. Dia marah berdebat dengan ibunya dan berkata bahwa mulai sekarang dia tidak akan menginjakan kaki di sini lagi. Tepat pada saat putranya baru saja melangkah pergi, direktur utama menjadi terkejut dan pingsan. Taijun datang mengunjunginya, barulah dia mengetahui bahwa direktur utama telah mengidap kanker sehingga dia tidak bisa menerimanya. Dia ingin direktur utama pergi ke Amerika untuk mencari secercah harapan, tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu berharga terakhirnya untuk pengobatan. Meskipun hanya bisa hidup 1 hari lagi, saya ingin hidup bersama dengan orang yang paling saya cintai. Jika Yang Jae tahu hal ini, pasti dia akan sangat sedih. Walaupun dia adalah anak yang belum mengerti, tetapi hatinya sangat baik. Karena itu direktur utama berpesan kepada Taijun untuk merahasiakannya dari Yang Jae sampai dia mengembuskan napas terakhir. Bagaimanapun juga, ibu sangat menyayangi putra ini sehingga dia menitipkan Taijun untuk menjaganya. Sementara itu, Yang Jae tetap seperti orang yang riang bersama Yunhee pergi keluar bermain kembang api. Dia menceritakan kepadanya bahwa di masa muda ibu Yang Jae pernah mengenal ayahnya sehingga semakin membuat Yunhee percaya pada takdir. Dia berharap dirinya dengan Taijun juga akan memiliki takdir ini. Pada saat yang sama dia datang ke rumah mengunjungi Jenny dan secara kebetulan melihat Dong Hyuk juga sedang berada di sana. Suasana mendadak menjadi canggung sehingga Taijun mendesak Jin yang segera kembali. Tetapi karena dia tiba-tiba pergi tanpa berkata apa-apa sehingga dia tidak bisa menyerahkan meja resepsionis. Oleh karena itu Taijun harus kembali, barulah Jin yang bisa pulang kerja. Dong Hyuk juga datang menjemputnya. Keduanya berjalan-jalan bersama di hotel berbagi pikiran dengan satu sama lain. Dong Hyuk menganggap di dalam hati Taijun mungkin masih ada bayangan Jin yang baru saja melewati sungai yang panjangnya itu hotel untuk berada di sisinya. Kini ada satu gunung lagi yaitu Han Taijun. Tetapi jalan yang ingin Dong Hyuk ambil, dia sudah lama memutuskan. Karena itu dia memusnahkan semua dokumen berharga yang berkaitan dengan Seoul Hotel. Sekaligus mengakhiri kontrak dengan direktur utama Kim karena dia tidak ingin hotel itu jatuh ke tangan asing. Meskipun harus menjual semua aset yang Dong Hyuk miliki, dia harus membeli semua saham hotel. Hal ini membuat Leo sangat tidak puas karena dia menghabiskan semua jerih payah 10 tahun mereka untuk seorang wanita. Namun Dong Hyuk berkata dia memang sudah menganggap Leo sebagai seorang teman, orang yang sangat dekat dengannya. Oleh karena itu dia berharap dia akan memberkati cintanya dan Jin Yang. Saat itu dia sudah mengundang keduanya untuk makan bersama agar kedua pihak berdamai. Dong Hyuk mengungkapkan bahwa mulai sekarang dia bukan lagi pengawas, melainkan pemegang saham Seoul Hotel. Mengatakan bahwa yang kemarin masih musuh hari ini sudah menjadi sekutu membuat Taijun merasa seperti sedang dibohongi. Suasana menjadi lebih canggung sehingga dia menghindar pergi. Beberapa waktu kemudian Dong Hyuk telah secara resmi mengakhiri kontrak kerjasama dengan direktur utama Kim sekaligus mengkritik perilaku kerjanya yang melanggar hukum. Ditampar muka oleh orang yang lebih muda darinya membuat direktur utama Kim sangat marah dan diam-diam memikirkan cara untuk membalasnya. Di sisi ini Jin yang menegur Taijun mengapa di depan Dong Hyuk tadi mengucapkan kata-kata seperti itu. Keduanya berdebat membuat dia merasa menyesal karena pernah melamar dia sebelumnya. Jin yang mengucapkan kalimat ini dengan sikap datar membuat Taijun merasa terluka karena itu pernah menjadi kenangan indah baginya. Bersamaan dengan itu direktur utama Kim salah memberikan dokumen penting kepada Yunhee karena mengira itu adalah dokumen studi ke luar negerinya.
putrinya. Dia ingin putrinya menjauhi tempat ini, pergi ke luar negeri belajar bisnis dan terutama harus melupakan Han Tae-jun. Direktur utama Kim di depan Yoon Hye berkata kepada jaksa penuntut bahwa dia bersiap menggugat Dong Hyuk. Tetapi tak disangka dokumen rahasia itu malah salah diberikan oleh pengawal kepada Yoon Hye sehingga dia sangat marah dan menghukumnya. Sekaligus Yoon Hye telah membawa dokumen tuntutan itu untuk dilihat Dong Hyuk. Ini semua adalah bukti yang merugikan baginya karena Dong Hyuk telah melanggar hukum dalam transaksi valuta asing di Korea sehingga direktur utama Kim bisa membawanya ke pengadilan. Yoon Hye memutuskan untuk berbalik melawan ayahnya demi membalas budi karena dia pernah membantunya bekerja di hotel sebelumnya. Sekaligus memohon padanya untuk membantu Tae-jun ketika dia tidak lagi berada di sini. Di sisi lain, Dong Hyuk ingin menggunakan dokumen yang berkaitan dengan direktur utama Kim untuk menghadapinya. Cukup menyerahkannya kepada badan pajak, maka direktur utama Kim pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Sementara itu, dia masih dengan bangga mengancam Tae-jun untuk segera memaksa direktur utama Cho cepat menjual saham untuk membayar utang bank. Jika tidak akan bisa diselamatkan lagi. Situasi semakin serius, tetapi karyawan yang bertanggung jawab tidak meninggalkan hotel, bahkan ingin mengorbankan gaji beberapa bulan mereka untuk berbagi sebagian beban dengan atasan. Yoon Hye telah datang mencari Tae-jun memberitahunya bahwa dia bersiap pergi studi ke luar negeri. Karena itu mereka berjanji untuk makan bersama untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi jauh. Malam itu, Leo sesuai rencana Dong Hyuk berpura-pura mengkhianatinya untuk bekerja sama dengan direktur utama Kim. Sekaligus Dong Hyuk telah setuju membantu Tae-jun menyelesaikan semua utang Seoul Hotel. Sebelumnya Anda pernah bilang hanya memainkan permainan yang pasti Anda menangkan, jadi apakah karena takut kalah baru membantu saya? Orang seperti saya sudah biasa kalah sehingga merasa menang seperti suatu kemewahan. Hanya saja saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tae-jun segera menundukkan kepala menyatakan rasa terima kasihnya kepada Dong Hyuk. Pagi hari setelah kembali dari lari pagi, bisa melihat Jin Yang dan berbincang dengannya juga merupakan suatu kebahagiaan bagi Dong Hyuk. Dia sejatinya ingin berada di sisi wanita itu lebih lama sedikit, tetapi ada satu urusan penting yang bersiap diselesaikan. Dong Hyuk mengantar Leo pergi untuk menandatangani kontrak dengan direktur utama Kim agar dia dengan patuh menjual seluruh saham yang dia miliki untuk ditukar dengan sejumlah besar uang di rekening. Dong Hyuk telah menjual seluruh asetnya untuk membeli saham itu dengan harga 2 kali lipat. Hal ini berarti selain saham di Seoul Hotel, dia sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi di tangannya. Melampiaskan kemarahannya datang mencari Dong Hyuk tetapi tidak melihatnya lagi. Sementara itu, Dong Hyuk sudah mempersiapkan sebuah kencan yang sangat penting dengan Jin Yang. Dia mengirimkan sepucuk surat yang di dalamnya adalah kalung yang Jin Yang buang sebelumnya disertai sebuah pesan ingin makan malam bersamanya. Dong Hyuk bahkan secara pribadi mengirim mobil untuk menjemput Jin Yang. Saat dia berpakaian sangat cantik datang ke tempat kencannya, lampu tiba-tiba mati hanya menyisakan lilin-lilin yang berkelip redup dan dia muncul di tengah pusat cahaya. Dia demi membeli saham Seoul Hotel telah menjual semua asetnya sehingga tidak memiliki apa-apa lagi di tangannya. Bahkan rumah yang dipersiapkan untuk menyambutmu pun tidak ada. Sekarang aku hanyalah orang yang tidak punya apa-apa berdiri di depanmu, tetapi aku tetap ingin mengatakan aku mencintaimu. Tolonglah, menikahlah denganku. Jin Yang sangat bahagia hingga meneteskan air mata dan segera mengulurkan tangan agar Dong Hyuk memasangkan cincin untuknya. Keduanya maju berpelukan erat satu sama lain. Cincin itu adalah hadiah berharga terakhir yang bisa dia berikan kepada Jin Hyung karena dirinya sekarang sudah tidak memiliki aset apa-apa lagi, tetapi dia bilang tidak apa-apa karena dia bisa bekerja untuk menafkahinya. Dong Hyuk menceritakan kepadanya bahwa saat kecil ketika dia mengetahui bahwa dia berbeda ras dan warna kulit dengan orang tua angkatnya, dia sangat menderita. Tetapi mereka tidak pernah bersikap dingin kepadanya. Dong Hyuk dulu pernah diberi hadiah ketapel oleh seorang teman di panti asuhan, walau dia tidak sengaja menggunakannya untuk menembak hingga memecahkan kaca jendela. Ayah angkat juga sama sekali tidak marah, malah bertanya apakah dia terluka atau tidak. Tetapi dia tidak mengizinkan Dong Hyuk bermain dengan ketapel itu lagi dan menyitanya sehingga dia marah mengamuk, merusak semua pohon di kebun, lalu menggali tanah. Ibu angkat mengira dia mengalami gangguan jiwa lalu membawa Dong Hyuk ke psikiater sehingga hatinya sangat terluka. Sampai sekarang itu masih menjadi bekas luka di hatinya. Jin Yang datang ke samping Dong Hyuk dengan lembut menghiburnya, mulai sekarang hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Mulai sekarang kita bisa hidup bahagia bersama dengan tetangga siapapun. Orang seperti saya berhak untuk hidup bahagia seperti itu. Karena aku sudah memilikimu. Keduanya dengan mesra menggenggam erat tangan satu sama lain sebagai janji tidak akan pernah berpisah. Jin Yang ingin mengabadikan kenangan terindah sehingga pergi berfoto instan bersamanya. Meskipun pergi kemanapun atau melakukan apapun, asalkan ditemani olehnya, Dong Hyuk selalu merasa senang dan bebas. Sekaligus malam itu dia secara pribadi membuat janji bertemu direktur utama Kim
Kim untuk memutuskan permainan terakhir. Dia diam-diam bekerja sama dengan orang-orang dari kejaksaan untuk mengumpulkan bukti yang merugikan Direktur Utama Kim. Cukup bisa memancing dia untuk menceritakan proses akuisisi perusahaan dan merekamnya. Itu bisa menjadi bukti di pengadilan. Tetapi ini adalah hal yang sangat berbahaya karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan Dong Hyuk saat sendirian menemui Direktur Utama. Meskipun begitu, dia tetap bertekad menghadapi bahaya hanya karena janji melindungi Seoul Hotel, tempat yang paling disayangi oleh wanita yang ia cintai. Tetapi Leo tidak tenang dan segera menghubungi Jin Yang agar dia bersama Taejun datang menyelamatkan Dong Hyuk. Di sisi ini dia sudah mulai melangkah ke lapangan golf sementara orang-orang kejaksaan sedang bersiaga di luar. Saya tahu orang yang kuliah di Harvard sangat pintar, tetapi tidak menyangka tahu cara menipu juga. Surat utang berubah menjadi uang tunai masuk kembali ke kantong Direktur Utama, jadi dia sama sekali tidak rugi. Direktur Utama langsung marah besar ketika Dong Hyuk berani mengkhianatinya di belakangnya. Oleh karena itu tidak akan membiarkan dia keluar dari tempat ini dengan selamat. Pada saat itu Taejun sudah bersama Yoonhee datang ke lapangan golf, tetapi dia tidak mengizinkan Jin Yang ikut bersama. Namun, rencana masih berlangsung sehingga polisi tidak mengizinkan mereka masuk. Dong Hyuk mengajukan syarat kepada Direktur Utama Kim bahwa asalkan dia melepaskan Seoul Hotel, dia akan mengembalikan dokumen itu. Namun Direktur Utama sama sekali tidak khawatir karena dia sudah menggunakan caranya sendiri untuk mengakuisisi entah berapa banyak perusahaan. Mulai dari menyelesaikan soal perkumpulan kimia sampai pengawas dagang produk hewani, dia menangkap mereka semua lalu menelanjangi mereka dan membuangnya. Untuk mengakuisisi perusahaan, John Kim sendiri yang membakar lapangan golf dan membakar rumah pemiliknya. Semua yang dikatakan Direktur Utama telah direkam seluruhnya oleh orang-orang kejaksaan. Sekarang mereka bisa mengizinkan Taejun menyusup masuk ke dalam. Sekaligus Direktur Utama Kim telah menemukan Dong Hyuk sedang memegang alat penyadap sehingga dia marah besar dan secara pribadi memukulnya dengan tongkat golf. Tepat pada saat itu Yoonhee berlari datang menghalangi ayahnya sekaligus memberitahunya bahwa polisi sudah berada di luar. Barulah Direktur Utama bersedia menghentikan tangannya. Ketika melihat Dong Hyuk kembali dengan selamat, Jin Yang sangat gembira memeluknya erat-erat. Tetapi Direktur Utama Kim masih belum mau menyerah. Dia ingin mengakuisisi Seoul Hotel untuk mengubahnya menjadi tanah lapang hanya karena harga dirinya tidak mau kalah dari siapapun. Lagi pula juga karena rasa dendam masa lalu karena ditinggalkan. Namun, ketika Yoonhee mengungkapkan bahwa dia sudah mengidap kanker paru-paru stadium akhir, dia langsung meredakan amarahnya bahkan menunjukkan rasa khawatir di wajahnya. Melihat ayahnya termenung seperti itu, Yoonhee juga tidak mau pergi studi ke luar negeri lagi. Ayah, aku sangat menyayangi ayah. Aku ingin tetap di sini merawat ayah. Bukankah ayah sangat kesepian? Dia memeluk putrinya dan berharap dia akan berusaha belajar keras untuk mewarisi karirnya. Ayah rasa mungkin tidak bisa mengantar kamu ke bandara lagi, tetapi Yoonhee, kamu jangan khawatir dan jaga diri baik-baik. Ayah juga harus jaga diri baik-baik. Di sisi ini Dong Hyuk berterima kasih kepada Taejun karena tadi telah menyelamatkannya sekaligus memberitahunya bahwa dia sudah melamar Jin Yang. Dia berencana akan meninggalkan Korea bersamanya dan berharap Taejun akan memberkati mereka. Sementara itu, Direktur Utama Kim secara resmi ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi. Yoonhee tetap melanjutkan perjalanan studinya ke luar negeri, tetapi sebelum pergi dia ingin makan malam bersama Taejun sehingga dia meminta bantuan rekan-rekan kerjanya untuk mewujudkannya. Yoonhee muncul dalam balutan gaun putih yang sangat indah di depan Taejun dan makan malam romantis bersamanya sebelum mereka berpisah. Taejun telah memberikan hadiah untuk Yoonhee sehingga dia berjanji lain kali bertemu lagi dia akan mengenakannya. Dia kembali memberinya sepucuk surat dan berpesan bahwa setelah dia pergi barulah Taejun boleh membukanya dan juga tidak boleh datang ke bandara untuk mengantarnya. Hari itu Jin Yang tidak sengaja menemukan dokter dan Taejun berbicara tentang kondisi kesehatan Direktur Utama Chow. Mengetahui tidak bisa menyembunyikannya darinya lagi, mereka memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Direktur Utama Chow memiliki satu permintaan terakhir sebelum meninggal. Dia ingin setelah dia tiada, Jin Yang dan Taejun tetap akan tinggal di hotel ini menjaga warisan seumur hidup kedua suami istri itu. Di atas bangunan yang sudah diupayakan hotel untuk dibangun selama ini, Direktur Utama Choi bersama Taejun melangkah naik memotong pita di tengah sorak-sorai ucapan selamat dari semua orang. Dia sangat berterima kasih selama ini semua orang telah mendampinginya sepanjang masa krisis hotel baru bisa mencapai kesuksesan hari ini. Karena itu dia menggunakan 28% saham yang dimilikinya untuk didistribusikan kembali seluruhnya kepada karyawannya, sekaligus mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Tetapi Direktur Utama Chol tidak menjelaskan secara pasti kemana dia pergi. Yang Jae juga tidak menyadari keanehan ibunya, tetapi dia berjanji kepadanya akan menjadi seorang putra yang membuat ibunya bangga. Karena ibu harus hidup bersamaku sampai 100 tahun, ibu juga sangat ingin hidup bersamamu. Melihat kamu menikah dan melahirkan cucu untuk ibu, bagaimana mungkin ibu tega pergi? Karena janji kepada Direktur Utama Choi, Jin Yang tidak bisa pergi ke Amerika bersama Dong Hyuk.
dia langsung mengucapkan kata maaf dengan wajah yang sangat canggung, tetapi dia tetap menerimanya. Di sisi lain, karena kasus yang melibatkan Direktur Utama Kim, dia harus membayar sejumlah denda sekaligus dipaksa keluar dari negara ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dong Hyuk sebelum berangkat ke bandara masih menunggu Jin yang datang menjemputnya, tetapi karena takut berhadapan dengannya, dia tidak tega berpisah sehingga dia menghindar. Akhirnya ketika melihat surel yang Dong Hyuk kirimkan kepadanya sebelumnya barulah dia terharu oleh perasaan tulusnya. Jin Yang, hari ini aku sudah datang menemui ayah. Sepanjang hidupku aku selalu mengira membenci dia, tetapi hari ini ketika bertemu ayah barulah aku menyadari itu adalah perasaan rindu. Kalau sekarang kamu berada di sisiku alangkah baiknya, kita tidak akan diganggu oleh siapapun, hanya butuh 5 menit saja aku pun sudah puas. Aku demi kamu berani hujan dengan harapan kamu akan mengembalikan jaketku kepadaku, tetapi pada akhirnya kamu tetap tidak menghubungiku. Aku ingin di gereja mengatakan semua kebenaran kepadamu, tetapi tidak ada kesempatan, maaf karena telah membuatmu sedih. Aku rela melepaskan semuanya, hanya memohon agar kamu jangan pernah meninggalkanku. Jin Yang, aku sungguh mencintaimu. Dia membaca seluruh surel yang selama ini selalu Dong Hyuk kirimkan kepadanya dan dia sangat menyesal sehingga berlari ke bandara mencarinya. Sementara itu, Dong Hyuk masih selalu berusaha menunda dengan harapan dia akan datang berpisah dengannya karena kali ini pergi dia tidak tahu kapan bisa kembali. Tidak peduli apakah aku akan kembali atau kamu akan datang ke sisiku, tetapi tolong berjanjilah kita akan menunggu hari reuni. Waktu sudah tidak ada lagi sehingga Dong Hyuk sudah melangkah melewati gerbang imigrasi. Sementara Jin yang masih terlambat 1 langkah. Hari itu, Direktur Utama Kim telah datang mengunjungi Direktur Utama Choi, wanita yang dulu pernah sangat dia cintai. Sekarang dalam kelompok teman kuliah tahun lalu hanya tersisa Direktur Utama Kim sehingga dia berharap dia akan hidup lebih lama sedikit untuk merawat Yang Jae dan Yoon Hye. Ketika dia pergi tidak lama kemudian, Direktur Utama Choi telah mengembuskan napas terakhir dengan lega tanpa ada lagi beban apapun. Setelah itu, Han Tae-jun telah menjadi Direktur Utama Seoul Hotel, sedangkan Direktur Oh menjadi Direktur Jenderal. Mereka sangat rukun dan tidak lagi bertengkar seperti sebelumnya. Membantu hotel diakui oleh Asosiasi Pariwisata Dunia sebagai hotel terbaik di Asia. Yoon Hye di tempat yang jauh masih selalu mengirim surat kontak dengan Tae-jun, berharap suatu hari akan mengenakan baju yang dia berikan berkumpul kembali bersama. Sementara Jin yang masih selalu berada di tempat ini menunggu Dong Hyuk sampai Tae-jun memberitahunya hari ini ada seorang tamu istimewa yang perlu Jin yang sambut secara pribadi. Orang itu tidak lain adalah Dong Hyuk. Dia benar-benar sudah kembali ke tempat ini seperti janji di antara mereka berdua. Jin yang bahagia meneteskan air mata bertanya dia akan tinggal berapa lama. Selamanya, aku akan selamanya berada di sisimu. Akhirnya, keduanya sekali lagi kembali bersama dan kali ini pasti tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan cinta mereka.